Papan mendalam. Ayo pergi sekarang. Duan Muxingling dan Huang Yanchen larut menjadi dua bayangan dan meninggalkan hutan lebih dulu. Mereka menghilang dalam sekejap. Zhang Ruochen menggunakan ki asli dalam tubuhnya dan mengejar mereka dengan kecepatan 50 meter per detik. Dia segera menyusul mereka. Ketiganya mengikuti satu sama lain. Kamu hanya berada di downstate of the Black Realm, namun kamu sudah bisa mencapai kecepatan 50 meter per detik. Setelah Anda mencapai penyelesaian alam hitam, Anda mungkin dapat mencapai 70 meter per detik. Setelah mengetahui tentang kekuatan spiritual Zhang Ruochen yang luar biasa dan menyaksikan kecepatan berlatihnya, Duan Muxingling tidak menganggap kecepatannya aneh lagi. Siapa sangka, tidak hanya Komando Yunwu memiliki Zhang Tiangui, Anda juga bisa dianggap sebagai anak ajaib dari generasi ini. Huang Yanchen menatap Zhang Ruochen. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia sebanding dengan Zhang Tiangui. Duan Muxingling berkata, Saudari Chen, menurutmu apakah dia akan berhasil mencapai 10 besar dewan yang mendalam? Jika dia bersedia tinggal di penyelesaian alam hitam selama 2 tahun, dia pasti akan berhasil masuk 10 besar. Huang Yanchen memberikan pujian yang tinggi kepada Zhang Ruochen. Huang Yanchen tinggal di penyelesaian selama 3 tahun, dan Duan Muxingling tinggal selama 2 tahun. Ini bukan karena mereka tidak dapat masuk ke alam bumi, tetapi mereka ingin tetap berada di penyelesaian untuk sementara waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka. Zhang Ruochen mengerti maksud Huang Yanchen. Kecepatan latihannya dicapai melalui penggunaan pil dalam jumlah besar. Ini memaksa kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia tidak menghabiskan cukup waktu untuk mengkonsolidasikan, ki aslinya tidak akan murni, dan rilamnya tidak akan stabil. Bahkan jika dia benar-benar masuk ke alam bumi, itu tidak ada gunanya. Huang Yanchen dan Duan Muxingling dapat dengan cepat mencapai kesempurnaan, karena mereka juga mengambil pil dalam jumlah besar. Namun, mereka telah berada di penyelesaian selama 2 hingga 3 tahun. Baik dalam hal ki asli atau kualitas fisik, mereka telah disempurnakan ke alam kesempurnaan. Mereka hanya menunggu tes eksplorasi relik menengah pada awal tahun depan. Zhang Ruochen bertanya, apakah sulit untuk masuk 10 besar dewan mendalam? Tentu saja, itu sulit. Duan Muxingling berkata, Dewan mendalam dari 36 Komandan Omen Ridge memiliki total 1.200 anggota. Prajurit terlemah di papan memiliki kecepatan 58 meter per detik. Saya bisa mencapai kecepatan maksimal 64 meter per detik. Di papan mendalam, saya berada di peringkat ke-368. Sister Chen dapat mencapai 67 meter per detik dan berada di peringkat 103. Anda tidak memiliki peluang untuk berada di 10 besar, kecuali Anda dapat mencapai 70 meter per detik. Ada 36 komandan di sekitar Omen Ridge. Berapa banyak prajurit di alam hitam? Namun, Dewan yang mendalam hanya mencantumkan 1.200 orang yang paling kuat. Yunwu Commandery hanya memiliki 18 orang yang berhasil menjadi dewan, dan kebanyakan dari mereka adalah penatua yang telah berlatih selama puluhan tahun. Terlalu sulit bagi kaum muda untuk berpikir untuk memasuki dewan yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa setiap prajurit divisi mendalam memiliki kekuatan untuk menantang seorang prajurit dari alam bumi. Zhang Ruochen berkata, kecepatan hanyalah salah satu aspek dari kekuatan seorang pejuang. Ini seharusnya tidak menjadi standar untuk memasuki papan mendalam. Kamu benar. Namun, untuk seorang pejuang di penyelesaian alam hitam, jika mereka dapat mencapai kecepatan 60 meter per detik, apakah menurut Anda teknik bela diri atau kualitas fisik mereka akan kurang? Duan Muxingling bertanya. Huang Yanchen berkata, seorang pejuang di penyelesaian yang dapat mencapai 60 meter per detik dapat membunuh prajurit serupa yang hanya mencapai kecepatan 55 meter hanya dalam hitungan detik. Kata-kata mereka masuk akal, tetapi Zhang Ruochen tidak yakin. Sejauh yang dia ketahui, dia yakin dia bisa membunuh seorang pejuang yang lebih cepat darinya. Zhang Ruochen bertanya, saya pernah mendengar bahwa Zhang Tiangui pernah mendapat nilai ketiga di papan mendalam. Berapa kecepatan tercepatnya saat itu? Mata Huang Yanchen berbinar-binar, Zhang Tiangui adalah keajaiban langka, kebanggaan 36 komandan Omen Ridge. Dia adalah satu-satunya yang mencapai tempat ketiga di papan mendalam pada usia 16 tahun. Ketika dia berada di penyelesaian alam hitam, dia bisa mencapai kecepatan 73 meter per detik. Ini menyebabkan keributan pada saat itu. Duan Muxingling menambahkan, kedua tetua peringkat pertama dan kedua di papan mendalam hanya bisa mencapai 72 meter per detik. Sayang sekali dia tiba-tiba menerobos ke alam bumi. Jika tidak, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk lebih dulu. Seorang anak ajaib seperti Zhang Tiangui, yang dianggap sebagai teladan bagi satu generasi, tentu saja tidak kekurangan penyembah. Dari nada suara mereka, Zhang Ruochen bisa mendengar kekaguman mereka padanya. Mereka juga wanita, jadi tentu saja mereka akan menyembah yang kuat. Zhang Ruochen bertanya lagi, bagaimana dengan kakak perempuan murid Luo?
Dia juga luar biasa, dan sama berbakatnya dengan Zhang Tiangui. Dia bisa mencapai kecepatan 72 meter per detik dan menempati urutan ke-6 di papan mendalam. Duanmu Xingling menjawab. Zhang Tiangui, kakak perempuan murid Luo. Mereka semua semut bagiku. Siapa yang berani membandingkan kecepatan mereka dengan kecepatan saya? Blackie berubah sebesar singa dan melompat ke depan. Seluruh tubuhnya berkilau hitam saat dia berubah menjadi hembusan yang gelap dan menyalip mereka bertiga. Kucing yang sangat cepat. Duanmu Xingling menatap Blackie seolah-olah dia telah menemukan tanah baru. Dia tidak mengira kucing gemuk Zhang Ruochen bisa mencapai kecepatan seperti itu. Aku akan menantangmu. Huang Yanchen tidak tahan dipukuli oleh kucing. Dia menggunakan ki aslinya dan meledak dengan kecepatan maksimumnya. Dia menjadi kabur saat dia mengejar Blackie. Zhang Ruochen dan Duanmu Xingling tersenyum dan menggelengkan kepala. Mereka tidak ikut mengejar dan terus bergerak dengan kecepatan biasa. Setelah 1 jam, Zhang Ruochen dan Duanmu Xingling tiba di pegunungan tandus sekitar 200 km dari kampus barat. Mereka dikelilingi di semua sisi oleh pohon-pohon menjulang tinggi yang menghalangi langit. Seolah-olah mereka memasuki hutan liar, tidak ada jejak kemanusiaan di sekitar mereka. Dari jauh terdengar teriakan binatang buas. Seekor kepiting emas raksasa, seukuran tong air, muncul dari celah batu dan merangkak menuju sungai kecil. Seekor rusa api hijau sedang minum di dekat sungai. Merasakan bahaya, ia akan melarikan diri ketika kepiting raksasa itu membuka mulutnya dan menelannya dengan utuh. Zhang Ruochen dan Duanmu Xingling mendengar desiran angin, saat mereka melewati sepetak hutan ini. Hembusan angin dingin yang kuat bertiup masuk dan membuat mereka sulit untuk membuka mata. Dari jauh, di antara dua gunung besar, ada celah kecil. Selurus pena, angin bertiup melalui itu setiap saat sepanjang hari. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya dan menatap lembah pegunungan yang curam. Apakah itu pintu masuk ke lembah angin iblis? Duanmu Xingling menjawab, ya, angin bertiup melalui lembah angin iblis sepanjang tahun tanpa jeda. Kadang-kadang bahkan menciptakan kristal spiritual alam angin. Zhang Ruochen dan Duanmu Xingling berjalan menuju lembah angin iblis dengan susah payah. Sekitar setengah jalan, mereka bertemu dengan Huang Yanchen dan Blackie. Siapa di antara kalian yang menang? Zhang Ruochen bertanya. Huang Yanchen memegangi tangannya di depan dadanya. Dagu seputih saljunya terangkat dan memperlihatkan leher yang panjang. Dia bangga seperti angsa putih. Blackie menjawab, itu karena wilayahku terlalu rendah. Jika tidak, bagaimana saya bisa kalah dari perempuan dari ras manusia? Anda tidak yakin? Huang Yanchen memelototi Blackie. Tentu saja tidak. Blackie menjawab. Mata Huang Yanchen menyipit, dan wajahnya menjadi dingin. Tangannya langsung berada di gagang pedangnya dan dia mengayunkannya masih di sarungnya, memukul Blackie. Blackie terbang dan mendarat di Devil Wind Valley. Umat manusia, gadis kecil kau dan aku adalah tidak dapat didamaikan. Tiba-tiba angin topan menarik Blackie ke lembah dan dia menghilang tanpa jejak. Bahkan jeritannya ditelan angin. Ayo pergi. Kita harus masuk juga. Huang Yanchen menggunakan Shadow of the Royal Wind Dragon. Dia mengambil 9 langkah, bergerak seperti angin, dan bergegas ke lembah dengan suara mendesing. Dia telah mencapai level pemula dari Shadow of the Royal Wind Dragon. Zhang Ruochen berseru. Ki asli saudari Chen sudah memiliki sifat angin, dan kualitas fisiknya sangat cocok dengan teknik bayangan naga angin kerajaan. Dia juga sangat berbakat. Tidak mengherankan jika dia telah berlatih ke level pemula dengan sangat cepat. Namun, kami perlu bekerja keras agar tidak ketinggalan terlalu jauh. Duanmu Xingling dan Zhang Ruochen bergegas ke lembah angin setan. Puff! Di dalam Devil Wind Valley, sangat dingin. Angin setajam pisau, menggaruk kulit mereka. Sudahlah berlatih, bahkan berdiri dengan mantap pun sulit. Kedua wanita itu memiliki kultivasi yang kuat. Mereka melakukan ini, seperti ikan ke air, dan dengan cepat mulai berlatih. Itu adalah hari pertama Zhang Ruochen di Devil Wind Valley, dan dia hampir tidak terbiasa dengan lingkungan. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk berdiri di angin dan tidak tertiup angin. Pada hari kedua, Zhang Ruochen mulai berlatih 9 langkah dalam angin. Pada hari ketiga, dia berlatih bayangan naga angin kerajaan hingga tingkat pemula. Duanmu Xingling sedikit lebih lambat darinya, tetapi juga berhasil mencapai level pemula pada hari yang sama. Setelah Duanmu Xingling dan Huang Yanchen mengonsumsi pil darah untuk memulihkan energi mereka, mereka sekali lagi memasuki lembah angin iblis untuk berlatih. Zhang Ruochen dan Blackie tetap di luar dan tidak memasuki lembah angin iblis. Zhang Ruochen memasang rantai melalui Time and Space Spinel dan menggantungnya di leher Blackie. Aku akan berlatih di dalam Time and Space Spinel, lindungi untukku. Begitu dia memasuki ruang internal Time and Space Spinel, dia mengeluarkan pil ki asli dengan 3 kemurnian. Dia mulai menyerap pil dan meningkatkan kultivasinya. Setelah berlatih di Time and Space Spinel selama 6 hari,
Zhang Ruochen telah menyerap 40 pil ki asli dengan kemurnian 3 dan mengisi danau ki-nya sepertiga jalan dengan ki asli. Saya masih memiliki 480 ki pils asli dengan kemurnian 3. Jika saya menggunakan 130 pil lagi, saya seharusnya bisa mengisi kilke saya sepenuhnya. Zhang Ruochen mengeluarkan pil ki asli dengan kemurnian 3 lainnya dan mulai menyerapnya. Setelah hampir sebulan, Zhang Ruochen menyerap 140 pil ki asli dengan kemurnian 3 dan mengisi ki lake-nya. Dia juga mencapai puncak Down State of the Black Realm. Zhang Ruochen tidak berencana menggunakan 8 tetes Essence Half Saint untuk mencapai Medium State. Dia memutuskan untuk membiarkan ki aslinya beristirahat dan menggunakan waktu ini untuk berlatih bayangan naga angin kerajaan dan keterampilan pedang suci. Terkepung. Sangat boros untuk berlatih dan mengisi danau ki dengan memurnikan hampir 200 pil ki asli dengan kemurnian 3. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, Zhang Ruochen merasa tidak enak badan. Bagaimanapun, 200 pil ki asli dengan kemurnian 3 sama berharganya dengan 1 juta koin perak. Jika pejuang lain tahu apa yang telah dia lakukan, mereka akan mencapai langit-langit. Pil ki asli dengan kemurnian 3 kali lipat hanyalah pil kelas 2 dan kurang efektif bagi saya. Tidak akan banyak berpengaruh, jika saya terus meminumnya. Dengan sisa 340 pil ki asli dengan kemurnian 3, Zhang Ruochen berencana untuk kembali ke kampus barat dan menjualnya kepada siswa baru dengan harga murah. Kemudian dia bisa menggunakan penghasilannya untuk membeli beberapa pil kelas 3. Satu pil ki asli dengan kemurnian 3 dijual seharga 5.000 koin perak. Jika Zhang Ruochen menawarkan harga satuan 3.000 koin perak, siswa akan buru-buru membeli, terutama siswa di tahap awal dan pertengahan alam hitam, karena pil ki asli dengan 3 kemurnian dapat dengan cepat mempromosikan kultivasi mereka. Setelah mengambil keputusan, Zhang Ruochen menyingkirkan sisa 340 pil ki asli dengan kemurnian 3. Hewan pemecah roh hewan. Tubuh Zhang Ruochen dikelilingi oleh awan darah spiritual merah cerah. 2 gambar ilusi, salah satu binatang buas raksasa setinggi 7 meter dan satu naga merah darah dengan 7 cakar, muncul di belakangnya. Promosi kultivasi mengentalkan darah spiritualnya, sehingga membuat gambar gajah dan naga lebih nyata dan jelas, seolah-olah mereka bisa menjadi hidup. Saat ini, Zhang Ruochen seperti kombinasi gajah dan naga, memancarkan semangat seni bela diri yang kuat. Dengan kultivasinya saat ini, dia bisa mengeluarkan kecepatan 52 meter per detik tanpa mengaktifkan kekuatan meridian darah. Saat dia memanfaatkan pembuluh darahnya, kecepatannya akan meningkat menjadi 54 meter per detik. Itu tidak buruk. Biarkan ki asli saya mereda untuk beberapa waktu. Ketika ki asli saya yang meningkat sepenuhnya terintegrasi dengan daging dan meridian saya, maka saya dapat menantang kondisi menengah alam hitam. Zhang Ruochen telah berlatih dalam Time and Space Spinel selama lebih dari sebulan, yang setara dengan selusin hari di dunia luar. Saat keluar dari Time and Space Spinel, Zhang Ruochen merasakan aroma yang kuat dari binatang buas. Dia mendongak dan menemukan seekor singa berwarna merah darah setinggi 5 meter berdiri di hadapannya. Dengan 2 kepala besar dan mata lebih besar dari kepalan tangan Zhang Ruochen, singa itu memamerkan 2 baris gigi runcing tajam yang sepanjang telapak tangannya. Saat melihat Zhang Ruochen, ia mengeluarkan 2 raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan sakit yang luar biasa pada gendang telinganya. Itu adalah singa darah berkepala ganda, monster buas kelas superior dari tingkat kedua. Hampir seketika, Zhang Ruochen mengeluarkan Flash Shining Sword-nya dan menggenggamnya di tangannya, mengarahkannya ke arah Double-Headed Blood Lion. Ujung pedang memancarkan sinar pedang sepanjang setengah meter. Anak muda, jangan terlalu gugup. Itu tunggangan terbang baru saya. Blackie duduk di tanah, memanggang betis sapi besar di atas api terbuka. Kaki banteng, diperkirakan beratnya lebih dari 100 kg, panjangnya lebih dari 2 meter dan telah dipanggang kemasan, mengeluarkan aroma daging yang kaya. Di kejauhan, mayat Raja Banteng Besi tergeletak di antara daun-daun yang gugur, tetapi satu kakinya hilang. Jelas, itu yang dipanggang Blackie. Kamu menjinakkannya, betulkah? Singa darah berkepala ganda adalah monster buas kelas superior dari level kedua. Kapasitas bertarungnya bisa dibandingkan dengan para pejuang di penyelesaian alam hitam. Bagaimana saya bisa percaya itu akan tunduk pada Anda? Zhang Ruochen bertanya. Blackie menjawab dengan jijik, hanya hewan buas kelas superior dari level kedua. Itu sangat mudah. Jika kultivasi saya tidak disegel, itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi makanan saya. Tapi sekarang, merupakan kehormatan besar baginya menjadi tunggangan terbang saya. Bukankah itu benar, Xiao Suang? Blood Lion dengan 2 kepala raksasa mengangguk sedikit dan berlutut di depan Blackie. Zhang Ruochen menyingkirkan Flash Shining Sword-nya dan berjalan ke Blood Lion berkepala 2. Menatap matanya, Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya. Beberapa saat kemudian,
Zhang Ruochen menarik kekuatan spiritualnya dan berkata sambil tersenyum, saya menebak dengan benar. Anda merekam prasasti penjinak binatang ke bola mata singa darah berkepala dua. Untuk mengendalikan binatang buas, Beast Trainers biasanya mengukir prasasti penjinak binatang ke bola mata, kulit, atau tulang mereka. Setelah diungkap oleh Zhang Ruochen, Blackie sama sekali tidak canggung. Apa bedanya? Dia membalas. Setidaknya, itu tunggangan terbangku sekarang. Tunjukkan padaku apakah kamu bisa menjinakkannya juga. Saya tidak akan melakukannya seperti yang Anda lakukan, jawab Zhang Ruochen. Itu terlalu rumit. Saya bisa menggunakan pahala saya secara langsung dengan imbalan satu binatang buas di sekolah pasar bela diri. Satu binatang buas kelas superior dari tingkat kedua hanya layak mendapatkan 200 hingga 500 poin prestasi. Aku bahkan bisa menukar satu binatang buas dari level ketiga, jika aku mau. Kaki banteng raksasa itu benar-benar dipanggang, dan Blackie bersiap untuk menikmatinya perlahan. Bentrokan. Tiba-tiba, dengan pancaran pedang, 5 kilogram daging yang paling lezat terpotong. Itu terbang dan jatuh ke tangan Zhang Ruochen. Aku sudah lama tidak makan daging hembau yang begitu menggoda. Terima kasih. Zhang Ruochen memegang sepotong daging sapi emas, merobek sepotong kecil dengan jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menikmatinya perlahan dan sangat menikmatinya. Zhang Ruochen telah mengganti makanan dengan pil darah selama 6 bulan terakhir. Kata-kata tidak bisa menggambarkan kesenangannya ketika dia mencicipi barbecue lagi. Rasanya enak, Blackie, Zhang Ruochen memuji. Keterampilan kuliner Anda lebih baik daripada koki kekaisaran. Blackie mentolerirnya dan tidak marah. Selama kamu menikmatinya, Blackie menjilat bibirnya dan memilih untuk menelan hinaan itu. Ia tidak punya pilihan selain mendengarkan Zhang Ruochen, karena nasibnya sepenuhnya dikendalikan olehnya. Zhang Ruochen dan Blackie memakan seluruh kaki banteng, yang 10 kilogramnya dihabiskan oleh Zhang Ruochen dan 100 kilogram dimakan oleh Blackie. Nafsu makan yang besar untuk pria dan kucing. Sebenarnya, ini sangat normal. Dikatakan bahwa prajurit di alam surga bisa memakan satu binatang buas, dengan berat ribuan kilo untuk sekali makan. Dia bisa mengubah daging dan darahnya menjadi kekuatannya sendiri. Zhang Ruochen mengambil time and space spinel dari leher Blackie dan menyimpannya. Dia berdiri, berbaring dan berkata, saya akan berlatih di Devil Wind Valley. Maukah kamu datang atau tidak? Tidak, saya perlu mengumpulkan beberapa tumbuhan untuk memperbaiki beberapa pil, jawab Blackie. Zhang Ruochen bingung, mengapa? Tentu saja, ini untukmu. Blackie berhenti sejenak dan berkata, jika saya membantu meningkatkan kultivasi Anda, kultivasi saya juga akan lebih kuat. Aku harus memenangkan gadis Huang yang sombong itu. Belum pernah saya bertemu dengan manusia yang begitu sombong sebelumnya. Kultivasi Blackie semuanya telah disegel di mesin terbang kayu Yin Yang. Semakin kuat kultivasi yang dimiliki Zhang Ruochen, semakin banyak segel yang bisa dia buka. Hasilnya, kekuatan Blackie juga akan meningkat. Pada dasarnya, Zhang Ruochen dan Blackie seperti dua belalang di tali. Seandainya Zhang Ruochen sudah mati, Blackie akan disegel kembali ke mesin terbang kayu Yin Yang. Kamu bisa memperbaiki pil? Zhang Ruochen bertanya sambil tersenyum. Jangan meremehkan saya, jawab Blackie. Saya mendapat informasi yang baik dan berpengalaman dengan kemampuan luar biasa. Binatang buas yang menjinakkan dan pil pemurnian adalah hal yang mudah. Saya bahkan dapat memperbaiki senjata, melawan, mengontrol kekuatan alam, dan mengubah batu menjadi emas tanpa kesulitan. Saat Zhang Ruochen mendengarkan Blackie membual tentang dirinya sendiri, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di hutan. Diam, diam. Dia membuat gerakan diam ke Blackie dengan ekspresi muram di wajahnya. Diam, apa yang kamu singkirkan? Saya juga memiliki bakat lain, seperti memanggil tentara Yin, berkomunikasi dengan bulan dan matahari, membuat es menutupi ribuan mil. Tiba-tiba, Blackie menggerakkan telinganya dan segera tutup mulut seolah-olah telah mendengar suara juga. Blackie menghembuskan udara dingin dan api di depan mereka langsung padam. Cabang-cabang yang tidak terbakar mengeluarkan suara cici dan segera tertutup lapisan es putih. Api itu padam dan semuanya menjadi gelap. Blood Lion berkepala dua di tanah sepertinya merasakannya juga. Ia mengangkat kedua kepalanya, menyemburkan seteguk udara beraroma darah. Zhang Ruochen menutup matanya dan memindahkan ki asli ke telinganya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kami dikepung. Ada sekitar 2000 prajurit manusia. Zhang Ruochen, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kau tersinggung? Tanya Blackie. Setelah beberapa saat bermeditasi, Zhang Ruochen menjawab, saya mengerti. 9 prefektur barat semua memiliki pasukan mereka ditempatkan di Omen Ridge, di antaranya komando lapangan memiliki pasukan paling banyak. Pangeran Huoxing sangat membenciku. Saya berasumsi dia akan mengirim pasukan dari barak untuk membunuh saya, ketika saya meninggalkan kampus barat. Blackie bertanya,
Bagaimana dia tahu gerakan kita? Ada sejenis binatang buas bernama Cerberus di barak. Ia dapat menemukan saya dengan mengikuti aromaku. Zhang Ruochen membawa Flash Shining Sword dan berkata dengan mata tajam, bersiaplah untuk bertempur. Kenapa tidak kabur? Kita tidak bisa melarikan diri. Beri aku 100 kristal spiritual. Saya bisa menggunakannya untuk menempatkan formasi burung vermilion yang berkobar, kata Blackie. Mungkin itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Zhang Ruochen memberi Blackie 100 kristal spiritual tanpa berpikir. Memiliki kristal spiritual, Blackie menguburnya di tanah satu persatu dan mulai mengukir prasasti arai di tanah dengan cakarnya. Itu tidak lama sebelum formasi burung Vermilion Blaze yang mencakup radius 50 meter ditempatkan. Formasi taktis akan diaktifkan jika ki asli disuntikkan untuk memicu prasasti. Saya hanya bisa menempatkan arai yang lebih rendah. Semoga ini bisa bertahan dari serangan pasukan elit ini. Blackie kembali ke Zhang Ruochen, terlihat sangat lelah. Saat itu, suara tumit besi terdengar dari segala arah. Banyak obor perunggu menerangi langit malam, membentuk lautan api di hutan, mengelilingi Zhang Ruochen dan Blackie. Zhang Ruochen melihat sekeliling dan menemukan mereka semua adalah pasukan dari komando lapangan. Mereka mengenakan baju besi tebal dan menunggangi binatang buas. Hampir semuanya berada di Down State of the Yellow Realm sementara beberapa dari mereka bahkan mencapai Medium State of the Yellow Realm. Sekitar 500 tentara setengah berlutut di tanah dan menarik busur kawat mereka, bersiap untuk menembakkan panah petir mereka ke arah Zhang Ruochen. Semua tampak terlatih, rapi, dan seragam. Mereka benar-benar elit sejati. Keren. Pangeran Huoxing menjadi pemimpin pasukan dengan menunggangi binatang buas dari tingkat kedua. Dia menatap Zhang Ruochen dengan arogan dan tertawa. Zhang Ruochen, saya pikir Anda sudah melarikan diri. Zhang Ruochen mengamati para sersan di sekitar mereka dengan dingin, dan berkata dengan tenang, saya menunggu di sini hanya untuk mengetahui apakah Anda yang ingin membunuh saya atau tidak. Kamu sengaja menungguku. Saya pikir Anda sedang menunggu kematian. Pangeran Huoxing berkata dengan senyum ironis di wajahnya. Kamu pikir mereka bisa membunuhku dengan mudah. Senyuman muncul di wajah Zhang Ruochen. Pangeran Huoxing menyeringai dan berkata, apakah menurutmu kamu adalah atasan dari alam surga, mampu mengambil seluruh pasukan sendirian? Sejujurnya, saya telah membawa 2000 elit dari Fierce Tiger Army. Tidak apa-apa, bahkan seorang pejuang yang kuat dari alam bumi hanya bisa menunggu kematian dalam situasi ini. Unggul penerjemah alam bumi. Zhang Ruochen merilis Space Domain yang mencakup area sekitar 60 meter persegi. Matanya dingin. Dia berkata, Pangeran Huoxing, sekarang kamu ingin membunuhku lagi dan lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Malam ini, seseorang akan berdiri, seseorang akan jatuh. Berani-beraninya kamu berbicara besar sementara kematian semakin dekat. Lepaskan panahnya. Pangeran Huoxing berkata dengan suara dingin. Kata perintah dikeluarkan. Bang, bang, serangkaian suara anak panah yang dilepaskan dari busur terdengar. 100 sersan melepaskan putaran pertama Thunder Arrows. Kawanan anak panah terbang menuju Zhang Ruochen dengan peluit penghancur angin, tampak seperti tetesan hujan. Putaran pertama panah guntur belum tiba, sedangkan putaran kedua panah telah dilepaskan, dan dalam waktu singkat, putaran ketiga diikuti. Di bawah serangan yang diatur dengan baik, bahkan seorang pejuang Realm bumi mungkin telah terbunuh. Desir. Setelah mencapai Down State of the Black Realm, Zhang Ruochen lebih ahli dalam menguasai domain luar angkasa. Mengulurkan tangannya, dia menggambar lingkaran di ruang hampa. Ruang di sekitarnya terdistorsi pada sudut 180 derajat. Panah guntur yang terbang ke arahnya semuanya langsung berbelok ke sudut dan kemudian terbang kembali, ketika mereka beberapa meter darinya. Thunder Arrows menembak ke arah Fierce Tiger Army. Sersan menderita kekalahan telak, karena orang dan kudanya terlempar ke tanah, dan teriakan terdengar dari para sersan. Saat melihat ini, Pangeran Huoxing tercengang. Dia tergagap, apakah dia berhasil mempraktikkan teknik bela diri legendaris The Passage of Stars and God? Bagaimana mungkin? Jangan tembak dia dengan panah. Serang dia secara langsung. Aku akan memberi orang yang membunuh Zhang Ruochen setengah kota. Membunuh mereka. Mengenakan baju besi, sersan yang mengendarai binatang buas itu langsung bergegas maju seolah-olah mereka akan memotong Zhang Ruochen dengan beberapa pisau. Blackie mendorong cakar kucingnya ke tanah dan ki asli keluar dari mereka. Sebuah prasasti diaktifkan. Api menyambar keluar dari tanah dengan guntur dan berubah menjadi burung api besar setinggi lebih dari 10 meter. Burung api besar itu bergegas menuju tentara seperti burung mawar dan segera menyulut tubuh lebih dari selusin sersan menjadi abu terbang. Meninggalkan lebih dari selusin armor kosong di tanah, burung api meninggalkan suhu panas yang membakar tanah dan membuat cici. Suara. Wah, Rosevins api besar lainnya juga menyerbu tentara dari arah lain,
tidak hanya menyalakan sersan satu persatu, tetapi juga seluruh hutan. Arai benar-benar terbuka, 100 mawar api meluncur keluar dari tanah satu persatu. Mereka bergegas ke segala arah, membawa luka-luka parah dan banyak kematian pada tentara harimau sengit Pangeran Huosing. Seluruh punggung gunung menjadi lautan api yang membara. Yang mulia, mereka telah membentuk formasi taktis tembakan yang kuat dan kami telah jatuh ke dalam jebakan. Untuk membentuk formasi taktis yang menakutkan, mereka membutuhkan setidaknya seorang master kelas 3, yang ahli dalam membuat susunan. Wajah Pangeran Huosing menjadi pucat pasi. Dia pikir menggunakan 2000 tentara Fierce Tiger untuk menyerang Zhang Ruochen tidak memiliki risiko sama sekali. Tapi tak terduga, Zhang Ruochen adalah master arai, yang membawa kerugian besar bagi pasukan macan Fierce. Dalam seperempat jam, setidaknya 500 tentara tewas, dan sejumlah besar sersan terluka parah. Pangeran Huosing tidak akan bermimpi bahwa orang yang mengatur formasi taktis itu adalah seekor kucing, bukan Zhang Ruochen. Membunuh mereka, bunuh mereka semua, haha, siapapun yang melawanku hanya akan menemui jalan buntu. Blackie duduk di darah singa berkepala dua. Itu terus mengamuk dan menginjak para prajurit, sampai mereka menjadi campuran darah dan lumpur. Zhang Ruochen melompat ke udara dan berdiri di belakang Blood Lion. Dia berkata, ayo pergi, kita harus memancing mereka ke lembah angin iblis. Apa, hari ini, perasaan membunuh saya begitu kuat, bagaimana saya bisa mundur sekarang? Kata Blackie. Zhang Ruochen terlihat sangat serius dan dia berkata, saya bisa merasakan bahwa atasan dari alam bumi akan datang. Jika kita tidak pergi sekarang, maka kita tidak bisa pergi lagi. Zhang Ruochen juga ingin menyingkirkan Pangeran Huosing, masalah masa depan, tetapi dia tidak bisa menang melawan seorang pria dari alam bumi dengan kemampuannya sekarang. Mendengar kata-kata alam bumi, Blackie juga terkejut. Xiao Suang, lari sekarang, katanya. Singa darah berkepala ganda membawa Zhang Ruochen dan Blackie pergi, memusnahkan lebih dari selusin tentara, dan kemudian terbang menuju Magic Wind Ridge secepat mungkin. Setelah mereka pergi sebentar, tanah berguncang dengan keras, yang terlihat seperti bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Ledakan. Macan tutul emas bertanduk tunggal setinggi lebih dari 8 meter berlari dari dasar punggungan, memecahkan pohon satu persatu dan membawa kekuatan penghancur yang besar. Macan tutul emas bertanduk tunggal adalah binatang buas kelas 3, yang kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan prajurit dari alam bumi. Duduk di Single Hornet Golden Leopard, seorang pria setinggi 2,3 meter berusia 40-an mengenakan baju besi hitam tebal seberat 250 kg. Lengannya seukuran ember, memegang tombak 8 meter di tangannya. Semua ini membuatnya tampak seperti munculnya Mars. Dia melirik pemandangan yang mengerikan di punggung bukit, dengan dingin meraung dan berkata, kamu adalah batalion elit ketiga dan keempat dari tentara macan sengit. Bahkan ketika Anda menyerang kota Sunjing di Yunwu Commandery, kalian tidak menderita kerugian yang begitu besar. Sekarang, Anda telah kehilangan wajah seluruh tentara harimau sengit. Pangeran Huosing keluar dari tentara dan berkata, Jenderal Hong Ye, Anda tidak bisa menyalahkan tentara, tapi saya. Saya tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen adalah master formasi taktis, jadi saya tidak siap ketika saya menyerangnya. Master formasi taktis. Bagaimana mungkin pada usianya? Wajah Jenderal Hong Ye berubah sedikit lebih lembut, saat dia melihat Pangeran Huosing. Jenderal Hong Ye dengan jelas mengetahui efek yang dimiliki seorang master, yang ahli dalam formasi taktis di medan perang. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa membalikkan keadaan. Wajah Pangeran Huosing menjadi muram. Dia berkata, Jenderal Hong Ye, Anda tidak mengenal Zhang Ruochen. Semudah dia, kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Sekarang sudah ada 29 kelas. Dengan kekuatan spiritualnya, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi master formasi taktis kelas 3. Keberadaannya benar-benar merupakan ancaman besar bagi Square Commandery. Jenderal Hong Ye juga tercengang. Sungguh menakjubkan bagi seorang anak laki-laki di usia remaja untuk memiliki kekuatan spiritual dari 29 kelas. Wajahnya berubah serius dan dia berkata, apakah dia sudah mati? Wajah Pangeran Huosing menjadi sedikit lebih gelap. Dia kabur. Dia berkata. Jenderal Hong Ye melihat jejak di tanah dan menatap ke arah yang telah ditinggalkan Zhang Ruochen dan Blackie. Dia tidak bisa melarikan diri, katanya. Gemuruh. Gemuruh. Jenderal Hong Ye mengendarai macan tutul emas bertanduk tunggal. Dia berlari menuju arah Magic Wind Ridge. Ini akan menjadi penghargaan besar baginya untuk membunuh Zhang Ruochen, oleh karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Pangeran Huosing mengumpulkan tentara yang tidak terluka. Ada sekitar 1000 orang. Mereka semua juga mengejar Zhang Ruochen ke arah yang sama dengan Jenderal Hong Ye. Singa darah berkepala ganda bergerak sangat cepat, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan binatang buas kelas 3, macan tutul emas bertanduk tunggal.
Jenderal Hong Ye menyusul Zhang Ruochen dan Blackie dengan sangat cepat. Sial, mereka mengejar sekarang, kata Blackie dengan cemas. Zhang Ruochen melihat ke depan, menemukan bahwa mereka telah tiba di dasar lembah sihir angin. Dan hanya perlu beberapa saat untuk bergegas ke lembah. Tapi orang yang mengejar mereka, adalah seorang jenderal dari alam bumi. Apakah dia akan memberi mereka waktu sebentar? Pertarungan. Zhang Ruochen menghentikan perang dari Time and Space Spinel. Kemudian dia memasang 3 panah petir ungu pada tali pada saat yang sama dan menembakkannya. Ledakan. 3 panah guntur terbang menuju kepala, hati, dan macan tutul emas bertanduk tunggal Jenderal Hong Ye. Semuanya sangat akurat. Jenderal Hong Ye memasang senyum jijik. Dia bahkan tidak mengelak dari mereka. 2 panah guntur yang terbang ke kepala dan jantungnya mengenai armor tebal itu, mengeluarkan 2 poni keras yang disebabkan oleh benturan logam, dan kemudian terbang keluar. Panah guntur yang terbang menuju macan tutul emas bertanduk tunggal digigit olehnya dan kemudian ditelan ke dalam perutnya. Melihat ini, ekspresi wajah Zhang Ruochen sedikit berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembakkan ketiga anak panah itu. Seorang prajurit normal penyelesaian alam hitam tidak bisa menahan mereka, tetapi di hadapan seorang prajurit alam bumi, mereka sangat lemah dan rentan. Anak kecil, tembakanmu sangat bagus, tapi sayang sekali kau tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jenderal Hong Ye tertawa keras. Melihat bahwa singa darah kepala ganda akan bergegas ke lembah, Jenderal Hong Ye mengejar dari jarak 60 meter, 50 meter, 40 meter, 30 meter. Ketika jarak antara mereka hanya 20 meter, Jenderal Hong Ye terbang dari belakang macan tutul emas bertanduk tunggal. Dia memegang tombak 8 meter di tangannya, menusuk ke arah punggung Zhang Ruochen dengan kekuatan besar. Ini dia. Sebelum tombak Jenderal Hong Ye jatuh di tubuhnya, Zhang Ruochen sudah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kekuatan tajam itu merobek pakaiannya menjadi abu. Zhang Ruochen masih tetap tenang. Dia mengulurkan tangannya dan menarik ke depan. Melihat tindakan Zhang Ruochen, Jenderal Hong Ye, yang menusuknya dengan tombaknya, tersenyum jijik. Dia pikir Zhang Ruochen terlalu polos untuk melawan tombaknya dengan tangannya. Sedangkan apa yang terjadi selanjutnya membuatnya mengubah wajahnya. Tombak yang ditujukan untuk menembus Zhang Ruochen perlahan berbalik arah dan terbang keluar dari sisi kirinya. Menghindari tombak menyelamatkan Zhang Ruochen beberapa waktu. Singa darah kepala ganda membawa Zhang Ruochen dan Blackie ke lembah sihir angin dengan kecepatan tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik bela diri apa yang telah dia latih? Menatap punggung Zhang Ruochen, Jenderal Hong Ye mengatupkan giginya, merasa sangat tidak percaya. Dia harus mati. Hanya bingung sejenak, mata Jenderal Hong Ye menjadi sangat yakin lagi. Dia menaiki macan tutul emas bertanduk tunggal, mengejar mereka ke lembah. Anak kecil, sekarang setelah kamu melarikan diri ke lembah, hanya ada satu cara bagimu untuk memilih kematian. Jenderal Hong Ye berdiri di atas macan tutul emas bertanduk tunggal dan memandang Zhang Ruochen, yang sudah berhenti. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi serius. Menatap 2 gadis cantik yang tidak jauh dari situ, dia berkata, "Kamu siapa?" Wajah menawan Duan Muxingling memberikan senyuman yang mempesona dan payudaranya bergetar lembut. Dia memperlihatkan gigi seputih saljunya sambil menyeringai dan berkata, "Berani-beraninya kau bertanya padaku siapa kami. Akulah yang seharusnya tahu siapa kamu. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk memburu murid sekolah pasar bela diri." Duan Muxingling benar-benar indah, mempesona, dan mengharukan. Bahkan Jenderal Hong Ye terpukul beberapa saat ketika dia melihatnya. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan keindahan yang menakjubkan di alam liar. Dengarkan nadanya, dia pasti murid sekolah pasar bela diri juga. Siapa yang peduli apakah dia adalah murid sekolah pasar bela diri? Di Omen Ridge, bahkan jika aku memperkosanya, bagaimana sekolah pasar bela diri bisa tahu tentang itu? Paling-paling, saya akan menjualnya di pasar gelap setelah saya memperkosanya. Begitu dia dijual di pasar gelap, dia akan menjadi kupu-kupu malam atau budak pasar. Tidak peduli betapa mulianya dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari pasar. Jika aku bisa tidur dengannya, bahkan jika hidupku diperpendek 10 tahun, itu akan menjadi hal yang baik juga. Kemudian, Jenderal Hong Ye menatap Huang Yanchen, tatapan kaget terlihat di matanya lagi. Dia sangat gembira, berpikir, Tuhan memperlakukan saya dengan sangat baik sehingga saya bisa bertemu dengan 2 peri cantik hanya dengan berburu Zhang Ruochen. Dia bisa menikmatinya terlebih dahulu dan kemudian menjualnya di pasar gelap. Tidak ada keraguan bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang. Jenderal Hong Ye bisa melihat bahwa Huang Yanchen dan Duan Muxingling sedang berkultivasi di alam hitam. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka adalah Warriors of Division Profound. Dia tidak akan terlalu optimis jika dia tahu itu. Melihat ekspresinya yang kotor,
Huang Yanchen merasa sangat jijik dan penuh kebencian. Dia berkata, semua pria sama saja. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka tetap tidak bisa mengubah sifatnya. Berdiri tidak jauh dari mereka, Zhang Ruochen sedikit mengerutkan kening, ketika mendengar kata-kata Huang Yanchen. Pembunuh iblis wanita. Bentrokan. Huang Yanchen mengeluarkan pedang tempur biru kerajaan. Dia mengguncang lengannya dan mengaktifkan tulisan di pedang di mana untaian pedang nafas yang tak terkalahkan telah terungkap. Itu berubah menjadi bila angin dan diayunkan ke arah Jenderal Hong Ye. Lusinan bila angin menghantam baju besi jenderal. Ada suara benturan dan goresan putih muncul di baju besinya. 11 lapisan Dark Armor. Huang Yanchen menyipitkan matanya dan menatap baju besi Jenderal Hong Ye. Satu lapisan Black Heavy Armor memiliki berat 53 kg sementara 11 lapisan berbobot 583 kg. Sersan biasa hanya bisa memakai satu lapis. Hanya penguasa alam bumi yang berani memakai 10 lapisan atau lebih. Jenderal Hong Ye terkejut dengan langkahnya. Dia tidak berani untuk meremehkannya, karena dia telah mengaktifkan selusin pedang nafas dari bila angin hanya dengan goyangan pedang. Tidak ada prajurit biasa dari alam hitam yang bisa mendapatkan teknik seperti itu. Mungkin dia adalah salah satu karakter dari Dewan yang mendalam. Jenderal Hong Ye bertanya-tanya. Huang Yanchen berkata dengan dingin, 11 lapis armor gelapmu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Bahkan 20 lapisan tidak dapat menyelamatkan Anda. Jenderal Hong Ye menenangkan diri dan bertanya, Nona muda, bolehkah saya tahu nama Anda? Huang Yanchen, Sekolah Pasar Bela Diri, jawabnya. Huang Yanchen, peringkat 103 di papan mendalam. Jenderal Hong Ye terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan seorang prajurit dari divisi mendalam. Tiba-tiba, Huang Yanchen memegang pedang kristal biru dan memainkan 9 langkah pengemudi angin. Ketika dia membuat langkah pertama setinggi 1 meter dari tanah, dia berlari 10 meter ke depan. Langkah kedua, dia berada 2 meter dari tanah dan berlari sejauh 20 meter. Ketika dia membuat langkah ketiga, dia sudah mencapai kepalanya. Kedua lengannya memegang pedang erat-erat dan memindahkan ki asli miliknya ke dalam pedangnya. Dia telah mengaktifkan 33 prasasti yang diukir pada bilahnya. Dia menarik pedang safir sepanjang 7 meter dan mengayunkan pedang ke bawah. Jenderal Hong Ye tidak punya pilihan lain selain mengayunkan tombaknya dan membela diri. Ledakan. Kekuatan pedang kristal biru ternyata sangat kuat. Itu menyebabkan lengannya mati rasa. Tombak di tangannya akan jatuh. Ketika Huang Yanchen menyadari bahwa Jenderal Hong Ye telah memblokir pedangnya, dia langsung mengubah gerakannya dan mengayunkan pedang lain ke bawah menuju lehernya. Meskipun Jenderal Hong Ye adalah petarung teratas di tahap awal alam bumi, kecepatannya tidak bisa menyamai kecepatan Huang Yanchen. Lengannya masih mati rasa dan dia tidak bisa melepaskan pedang keduanya. Bang! Pedang tempur biru kerajaan menghantam leher Jenderal Hong Ye secara brutal, menyebabkan dia jatuh dari macan tutul emas bertanduk tunggal. Dia berguling di tanah sebelum merangkak kembali. Ada ketakutan di matanya. Dia menyentuh lehernya perlahan dan menemukan bahwa 11 lapisan Dark Armor-nya telah tertusuk, meninggalkan luka panjang dan berdarah di lehernya. Huang Yanchen hanya selangkah lagi untuk membunuhnya. Bagaimana prajurit dari divisi mendalam ini begitu mengerikan? Prajurit biasa dari divisi mendalam memperoleh kemampuan untuk menghadapi prajurit di tahap awal alam bumi. Belum lagi Huang Yanchen berada di peringkat sekitar 100 di papan mendalam, kemampuannya tidak diragukan lagi membuatnya takut sampai mati. Nona Huang, saya sarankan Anda menghindari kebencian antara Square Commandery dan Zhang Ruochen. Setelah menemukan seberapa kuat dia, sikapnya berubah menjadi lembut. Huang Yanchen membawa pedangnya dan berjalan menuju Jenderal Hong Ye. Dia bertanya, apakah Anda baru saja mengancam saya dengan Square Commandery? Saya tidak berani berkonfrontasi dengan Anda. Jenderal Hong Ye dengan cepat menjelaskan. Sudah lama sejak aku bertarung dengan prajurit dari alam bumi. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi begitu mudah? Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa menahan 10 gerakanku, kamu bisa pergi. Huang Yanchen melamar. Sepakat. Jenderal Hong Ye bukanlah pejuang yang lemah. Dia mendorong ke tanah, melompat tinggi dan berdiri di belakang macan tutul emas bertanduk tunggal. Dia harus melawannya dengan bantuan kekuatan Single Hornet Golden Leopard. Jika dia bisa mengalahkannya, dia akan bisa membalikkan keadaan. Huang Yanchen berdiri tegak. Dia tidak menghentikan Jenderal Hong Ye untuk menggunakan kekuatan macan tutul emas bertanduk tunggal dan berlari ke arahnya. Rusak Cloud Halberd. Jenderal Hong Ye menampilkan teknik bela diri spiritual kelas rendah. Kedua lengannya mengayunkan tombak dengan kekuatan seluruh tubuhnya dan menembus ke arah Huang Yanchen yang sedang bergegas ke arahnya. Huang Yanchen berbalik dan langsung minggir 3 langkah. Kemudian, dia menghantamkan pedang ke arah kepala Jenderal Hong Ye dengan kecepatan tercepatnya.
Dia melepaskan telapak tangan dan lolos dari pedang pertempuran dari Huang Yanchen yang menyerang dari samping. Desir, pusaran badai terbentuk, sekitar 33 meter jauhnya. Itu benar-benar tertutup Jenderal Hong Ye dan macan tutul emas bertanduk tunggal. 7 atau 8 bayangan Huang Yanchen muncul pada saat yang sama saat dia dimiringkan dan ditusuk. Pusaran itu menghilang. Huang Yanchen terbang turun dari macan tutul emas bertanduk tunggal tanpa melihat Jenderal Hong Ye di belakangnya. Dia menarik pedang tempur biru kerajaan ke sarungnya dan dengan sinis berkata, benar-benar pecundang. Jenderal Hong Ye duduk di punggung macan tutul emas bertanduk tunggal dengan tombak panjang di tangannya, tidak bergerak 1 inci pun. Angin kencang bertiup di atas Jenderal Hong Ye. Kepalanya jatuh dari lehernya seperti bola. Itu tidak jatuh ke tanah melainkan dibawa keluar lembah angin iblis oleh angin, meninggalkan setetes darah di tanah. Sementara itu, Pangeran Huoxing telah membawa ribuan sersan tentara harimau sengit ke lembah angin iblis. Laporan saya, Yang Mulia Zhang Ruochen telah melarikan diri ke lembah angin iblis. Jenderal Hong Ye mengejarnya. Seorang sersan berlutut di depan Pangeran Huoxing dan melaporkan apa yang dilihatnya. Haha, melarikan diri ke lembah angin iblis, Zhang Ruochen pasti telah memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saya yakin Jenderal Hong Ye telah membunuhnya. Pangeran Huoxing tertawa. Saat itu, kepala berdarah yang tertiup angin dari lembah angin iblis mencapai lengan Pangeran Huoxing. Pangeran Huoxing mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia ketakutan dan hampir pingsan. Jenderal Hong Ye, tangan Pangeran Huoxing gemetar. Dia menjatuhkan kepalanya ke tanah. Pikirannya kosong. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang telah membunuh jenderal yang begitu kuat seperti Hong Ye. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, tidak mungkin dia bisa membunuh seorang prajurit dari alam bumi. Pangeran Huoxing, apakah kamu berani bertarung denganku sendirian? Zhang Ruochen keluar dari lembah angin iblis secara bertahap. Dia berdiri di lereng bukit, menatap Pangeran Huoxing. Pangeran Huoxing akhirnya terbangun karena terkejut melihat kepala Jenderal Hong Ye. Dia menjawab dengan dingin, Zhang Ruochen, saya memiliki 1000 sersan tentara harimau sengit di sini bersamaku. Setelah kami menyerang, kami akan memotongmu berkeping-keping. Mengapa saya ingin bertarung dengan Anda sendirian? Pangeran Huoxing jelas tahu dalam pikirannya bahwa dia jauh dari lawan Zhang Ruochen. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Zhang Ruochen tanpa bantuan pasukannya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, baiklah, kamu memiliki pasukan macan sengitmu, aku juga punya bantuan. Melihat kepala Jenderal Hong Ye di tanah, Pangeran Huoxing ketakutan sampai mati. Dia bertanya dengan lembut, Zhang Ruochen, siapa bantuanmu? Duanmu Xingling dan Huang Yanchen keluar dari lembah angin setan. Huang Yanchen berdiri di belakang macan tutul emas bertanduk tunggal dengan rasa dingin. Huoxing, Anda mengatur pasukan dan menyerang siswa sekolah tanpa izin. Apakah Anda tahu hukuman seperti apa yang akan Anda terima? Kata Duanmu Xingling. Duanmu Xingling dan Huang Yanchen berhutang budi pada Zhang Ruochen. Tidak dapat dipungkiri mereka akan muncul dan menangani Pangeran Huoxing untuknya pada saat yang tepat. Melihat Duanmu Xingling dan Huang Yanchen, Pangeran Huoxing sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua iblis perempuan itu sama-sama prajurit dari divisi mendalam. Budidaya mereka tak terduga mereka pasti membunuh Jenderal Hong Ye. Namun, dia tidak tahu bagaimana Zhang Ruochen, seorang pangeran dari komando yang lebih rendah, bisa mencapai pencapaian mereka bahwa mereka bahkan telah membunuh seorang pejuang alam bumi untuknya. Meskipun Pangeran Huoxing takut, dia tidak takut pada mereka. Dia memberi hormat dan berkata, Huoxing menyapa kedua kakak perempuan magang. Ini adalah kebencian antara Zhang Ruochen dan aku. Saya harap Anda tidak ikut campur. Saya berasumsi Anda berdua tidak ingin menyinggung Square Commandery, bukan? Huang Yanchen mencibir dan berkata, bisakah kamu percaya komando lapangan mengancam saya 2 kali hari ini? Beraninya kamu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh Anda? Bahkan Pangeran Komando Persegi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pangeran Huoxing tidak mengetahui status Huang Yanchen. Jika mereka berada di kampus barat, dia akan takut padanya. Namun, 1000 pasukan Fierce Tiger Army mendukungnya. Dia tidak khawatir Huang Yanchen akan membunuhnya. Pangeran Huoxing berdiri tegak dan berkata dengan percaya diri, Komando Persegi diklasifikasikan sebagai komando tingkat menengah. Bahkan 10 dari Komando Yunwu, tidak akan cukup kuat untuk bertarung dengan kami. Bahkan prajurit dari legenda seni bela diri dari alam surga harus merevisi sebelum bertarung dengan Komando Persegi, belum lagi prajurit divisi mendalam. Mendengarkan ini, Huang Yanchen bahkan lebih jengkel. Dia melepaskan pedangnya, bergegas ke arah Pangeran Huoxing dan berkata, karena kamu begitu percaya diri pada komando lapanganmu, aku tidak sabar untuk membunuhmu dan melihat apa yang akan mereka lakukan padaku. Melihat dinginnya matanya,
jantung Pangeran Huoxing mulai berdetak dengan cepat. Dia berkata, "Kakak magang Huang, saya sarankan Anda mempertimbangkannya kembali. Tidak ada gunanya menyinggung pangeran dari komandan tingkat menengah untuk pangeran dari komando yang lebih rendah." Pangeran Huoxing berasumsi Huang Yanchen tidak berani membunuhnya dan karena itu terus memprovokasi dia. Namun, ini adalah kesalahan besar. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Huang Yanchen adalah putri dari komando Qiansui. Huang Yanchen adalah orang yang suka meledak-ledak. Dia benar-benar marah dengan 3 ancaman ini dari seorang pangeran dari komando tingkat menengah. Wah, pedang Huang Yanchen telah menembus jantung Pangeran Huoxing dan meninggalkan lubang di tubuhnya. Namun, tak satu pun dari 1000 pasukan Fierce Tiger Army bisa mengenali bayangan pedang itu. Kamu beraninya kamu. Pangeran Huoxing tidak percaya Huang Yanchen berani membunuhnya. Ledakan. Tubuh Pangeran Huoxing jatuh ke tanah dengan keras dari punggung binatang buas itu. Berani-beraninya kamu membunuh pangeranku. Pasukanku, ayo bunuh iblis perempuan ini. Seorang prajurit di Medium State of the Black Realm berteriak. Dia menyerang Huang Yanchen. Orang yang memimpin pasukan untuk bertempur dengan Huang Yanchen adalah Zhao Guangli, wakil komandan batalion keempat dari tentara Harimau Sengit. Bentrokan. Huang Yanchen mengayunkan pedang bersih ke arah Zhao Guangli. Kepalanya yang berdarah terbang. Hanya dalam sedetik, dia telah berubah menjadi tubuh tanpa kepala dan jatuh ke dalam genangan darah. Sukses kecil. Lagu pedang awan mengambang. Huang Yanchen mengayunkan tangannya dan menebas pedang nafas sepanjang 10 meter. Hanya dengan satu ayunan, jenazah 20 sersan itu terkoyak. Ada banyak kematian. Kekuatannya sangat luar biasa itu membuat takut sisa tentara. Tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka jelas tahu bahwa jika seorang prajurit dari divisi mendalam kesal, dia bisa menghancurkan seluruh pasukan 1000 orang. Mengetahui betapa kuatnya Huang Yanchen, mereka pasti akan terbunuh jika mereka bergerak maju. Dia menyeka darah ke lengan bajunya dan menarik pedang kembali ke sarungnya. Dia berkata, "Sampaikan pesanku kepada Square Commandery Prince. Jika dia ingin membalas dendam untuk Pangeran Huoxing, dia bisa datang menemuiku, Huang Yanchen kapan saja." Dia kemudian berjalan menuju Zhang Ruochen, menegakkan punggungnya dan berkata, "Zhang Ruochen, jika komando lapangan berusaha membalas dendam, saya akan menanganinya untuk Anda agar dapat membalas kebaikan Anda. Namun, Anda masih berhutang budi kepada saya karena telah menyelamatkan Anda terakhir kali. Jika Anda bisa memberi saya harta luar angkasa, kita akan beres." Huang Yanchen tidak bisa berhenti memikirkan harta karun luar angkasa. Zhang Ruochen berkata, "Apakah menurutmu membunuh Pangeran Huoxing menyelesaikan segalanya? Pangeran Komando Persegi pasti akan menyalahkan saya atas kematian putranya. Mereka kemudian akan menggunakan ini sebagai alasan dan memulai perang dengan Komando Yunwu dalam waktu 6 bulan. Anda akan melihat." Para sersan dari komando lapangan membawa kepala Jenderal Hong Ye dan jenazah Pangeran Huoxing dengan baik. Setelah 1 jam, semua sersan telah meninggalkan lembah angin iblis. Aroma darah berlama-lama di udara. 2 minggu kemudian. Istana Komando Lapangan. Square Commandery Prince turun dari kursinya. Menatap tubuh Pangeran Huoxing, dia tampak pucat dan sedih. Dia menggenggam tinjunya dengan erat, meledakkan momentum yang kuat dari tubuhnya dan menghancurkan semua porselen di istana. Bang! Bang! Tanahnya ditutupi dengan potongan porselen. Dasar orang menyebalkan. Beraninya seorang prajurit dari divisi mendalam membunuh anakku. Aku akan membersihkan klannya. Pangeran Komando Lapangan mengerang, selidiki sekarang. Saya membutuhkan laporan Huang Yanchen yang jelas dan rinci. Setelah penyelidikan, bunuh seluruh klannya. Tak seorang pun di keluarganya yang bisa tetap hidup. Yang mulia, kami tidak bisa melakukan itu. Seorang pria tua yang mengenakan mahkota emas ungu bergegas ke istana dan memberi hormat kepada Pangeran Komando Lapangan. Square Commandery Prince mencibir, mengapa tidak? Orang tua itu tampak canggung. Dia bergumam, Huang Yanchen adalah putri ke-6 dari Komando Qiansui dengan bakat luar biasa. Pangeran Komando Qiansui sangat menyayanginya. Komando Qiansui. Wajah Pangeran Komando Lapangan membeku, seolah-olah air es dingin mengalir ke kepalanya. Dia tenang dalam waktu singkat. Komando Qiansui adalah komando kelas superior yang 10 kali lebih kuat dari Komando Lapangan. Meskipun Komando Persegi mendominasi di 9 prefektur barat, begitu mereka menyinggung Komando Qiansui, kematian akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Pria tua itu tersenyum licik dan berkata, "Yang mulia, meskipun kami tidak dapat melakukan apapun pada Huang Yanchen, kami dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Komando Yunwu. Kami hanya membuat pengumuman bahwa Pangeran Huoxing telah dibunuh oleh Zhang Ruochen. Jika Pangeran Komando Yunwu tidak menyerahkan si pembunuh serta memberi kami kompensasi dengan 80 juta koin perak, kami akan menyatakan perang terhadap mereka."
Pangeran Komando Persegi memikirkan secara mendalam tentang apa yang dikatakan orang tua dan mulai mempertimbangkan apakah idenya layak. Dia adalah Pangeran Komando dan telah kehilangan anaknya. Duka seperti itu tidak sebanding dengan pentingnya menaklukkan wilayah mereka. Akankah Pangeran Komando Yunwu menyerahkan Zhang Ruochen? Akankah dia memberi kita kompensasi dengan 80 juta koin perak? Pangeran Komando Persegi berbisik pada dirinya sendiri. Orang tua itu tersenyum tipis dan melanjutkan, bagian dalam Komando Yunwu tidak harmonis. Kebanyakan dari mereka mendukung Zhang Tiangui, Pangeran ke-7. Mereka melihat Zhang Ruochen, Pangeran ke-9 sebagai ancaman dan tidak ingin dia berkembang sepenuhnya. Jika Pangeran Komando Yunwu bersedia memberi kami Zhang Ruochen dan 80 juta koin perak, itu membuktikan betapa lemah dan tidak kompetennya dia. Pada saat yang sama, 80 juta koin perak pasti akan menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Setelah kita mendapatkan 80 juta koin perak, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menaklukkan Komando Yunwu. Namun, jika Pangeran Komando Yunwu bersikeras untuk melindungi Zhang Ruochen, kita hanya perlu menempatkan pasukan kita di perbatasan dan berbaris menuju Komando Yunwu. Interior tidak diragukan lagi akan menyalahkan segalanya pada Zhang Ruochen dan Pangeran Komando Yunwu dan berpikir mereka telah membawa bencana ke Komando Yunwu. Saat Komando Yunwu menjadi berantakan, serangan keluar akan semudah mengambil uang dari saku. Pangeran Komando Lapangan mengangguk dan berkata, "Oke. Ayo lakukan. Sekarang kirim tantangan ke Pangeran Komando Yunwu. Jika dia tidak menyerahkan pembunuhnya dan memberi kita kompensasi, kita akan menghancurkan Komando Yunwu di awal tahun baru." Zhang Ruochen bisa menebak kekacauan antara Yunwu Commandery dan Square Commandery. Namun, itu tidak terlalu mengganggunya. Dia memberikan perhatian penuh untuk berlatih bayangan naga angin kerajaan di lembah angin iblis. Konflik antara Yunwu Commandery dan Square Commandery telah lama muncul. Kematian Pangeran Huoxing hanyalah titik pemicu. Bahkan jika Pangeran Huoxing tidak terbunuh, Pangeran Komando Lapangan akan menemukan beberapa alasan lain untuk menyatakan perang terhadap Komando Yunwu. Hal terpenting bagi Zhang Ruochen sekarang adalah terus meningkatkan kultivasinya seperti Huang Yanchen. Dia bisa menakuti 1000 sersan dengan kemampuannya yang luar biasa. Jika dia berhasil menerobos ke alam bumi, dia akan mampu melawan jalan keluarnya bahkan jika dia dikelilingi oleh pasukan yang terdiri dari 10.000 sersan. Hanya prajurit dengan kemampuan kuat yang mampu mengendalikan situasi seperti itu. Ada 2 minggu lagi sampai penilaian kuartalan. Zhang Ruochen telah mempraktikkan bayangan naga angin kerajaan untuk sukses kecil. Keesokan harinya, Huang Yanchen juga berhasil mencapai kesuksesan kecil. 5 hari kemudian, meskipun Duan Muxingling adalah orang terakhir yang mencapai kesuksesan kecil, dia masih berhasil melewatinya. Duan Muxingling mengamati Zhang Ruochen dengan cermat. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin, "Sister Chen dan saya telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih daripada Anda. Kami juga memperoleh kultivasi yang lebih tinggi dari Anda. Bagaimana Anda mencapai kesuksesan kecil bayangan naga angin kerajaan di depan kami? Apakah Anda menyembunyikan rahasia atau trik dari kami? Mungkin saya memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat. Itulah mengapa saya membuatnya lebih cepat dari kalian berdua." Zhang Ruochen tersenyum. Kemudian dia bertanya, "Kakak senior magang Duanmu, sekarang setelah Anda mencapai kesuksesan kecil, seberapa cepat Anda bisa meledak?" Duan Muxingling tersenyum senang dan menjawab, "Bayangan naga angin kerajaan memang teknik bela diri yang luar biasa. Saya bisa meledak 67 meter per detik. Sister Chen, bagaimana denganmu?" 69 meter per detik. Huang Yanchen sedikit menyentuh dagunya, tersenyum dan berkata, "Jika saya bisa pergi ke pasar gelap dan membeli setetes cairan suci, mungkin saya bisa mencapai 70 meter per detik. Tapi, sebagai murid sekolah pasar bela diri, lebih baik kita menjaga jarak dari pasar gelap. Aku akan memberitahu ayahku dan memintanya untuk mengirim cairan suci ke sekolah. Aku merasa kemampuanku meningkat pesat sejak menumbuhkan Shadow of Royal Wind Dragon. Saya ingin menantang prajurit lain dari divisi mendalam dan meningkatkan peringkat saya. Sister Chen, apakah Anda tertarik untuk pergi?" Duan Muxingling bertanya. "Tentu saja, aku pergi." Tangan Huang Yanchen sudah menyentuh pedangnya. Dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada prajurit lain betapa kuatnya dia. Huang Yanchen berpikir bahwa semakin tinggi peringkat di papan mendalam, semakin bergengsi dia. Setelah kedua wanita itu pergi, Zhang Ruochen membawa Blacky kembali ke kampus barat dan mengumpulkan Zhang Shaochu dan Liu Chengfeng bersama. Dia menatap kedua orang yang duduk di seberangnya dan berkata, "Ada sesuatu yang saya ingin kalian berdua bantu saya." Tidak peduli apa yang Zhang Ruochen ingin mereka lakukan. Liu Chengfeng berdiri, memukul dadanya dan berkata, "Pangeran ke-9ku, katakan saja padaku, apapun yang kamu inginkan. Jika saya mampu melakukannya, saya akan memastikan itu dilakukan dengan baik."
Zhang Ruochen mengangguk. Dia mengeluarkan 10 botol pil dan meletakkannya di depan Zhang Shaochu dan Liu Chengfeng. Ini dia, 10 botol pil Qi asli dengan kemurnian 3, semuanya 340 pil. Saya ingin Anda menjualnya kepada mahasiswa baru. Berapa yang harus saya kenakan? Melihat 10 botol pil Qi asli dengan kemurnian 3 di hadapannya, Liu Chengfeng terkejut. Dia menghitung sebentar dan berkata, harga pasar untuk satu pil Qi asli dengan kemurnian 3 di luar sekolah adalah 5.000 koin perak. Mahasiswa di kampus barat perlu menghabiskan 4 manfaat dengan imbalan satu pil. Jika kami menjualnya dengan harga 3.500 koin perak per pil, saya yakin itu akan menarik banyak siswa. Zhang Shaochu menambahkan, penilaian kuartalan akan dilakukan dalam 10 hari. Setiap orang berjuang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan jika kami menjualnya dengan harga 3.800 koin perak, mereka akan tetap datang dan membeli dari kami. Zhang Ruochen berkata, tidak peduli berapa banyak yang kalian tetapkan untuk setiap pil. Saya hanya ingin 3.000 koin perak untuk setiap pil. Anda dapat membagikan sisa keuntungan. Tapi, Anda harus menjual semuanya dalam 10 hari. Zhang Shaochu dan Liu Chengfeng sangat senang mendengar ini. Itu setidaknya akan menghasilkan keuntungan 200.000 jika mereka menjual semuanya. Tidak diragukan lagi mereka sangat bersemangat. Itu akan menjadi bodoh, jika mereka menolak untuk melakukannya. Jangan khawatir, Pangeran ke-9. Saya jamin saya akan menjual semua pil dalam 3 hari. Liu Chengfeng berkata dengan percaya diri. Zhang Shaochu juga berjanji kepada Zhang Ruochen bahwa dia akan menjual semua pil dalam 3 hari. Keuntungan besar itu tentunya menjadi motivasi mereka. Zhang Ruochen memikirkannya. Dia mengeluarkan lebih dari 300 botol, dengan jumlah pil kelas 1 dan kelas 2 di dalamnya. Ada pil untuk meningkatkan kultivasi, beberapa untuk penyembuhan, dan beberapa untuk detoksifikasi. Tolong jual ini untukku juga. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menjualnya, karena saya tidak akan memanfaatkan Anda. Aku akan mengambil 70% dari koin perak, kalian ambil sisanya. Melihat banyaknya botol pil, Zhang Shaochu menjadi menarik. Bahkan tubuh gemuknya mulai memantul. Pil yang tak terhitung jumlahnya bisa membuatnya sangat kaya. Namun, Liu Chengfeng tetap relatif tenang. Dia berkata, kelas pil ini tidak cukup tinggi. Plus, siswa di kampus barat semuanya adalah master alam hitam. Permintaan pil ini tidak tinggi. Menurut saya, penjualan di kampus barat tidak akan menguntungkan. Ada suara wanita di luar kamarnya, Zhang Ruochen, aku akan menjualnya untukmu. Ziqian membuka pintu, masuk ke kamar, dan memandang Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengangguk seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia meninggalkan ruangan bersama Ziqian dan tiba di area kosong. Dia bertanya, bagaimana Anda bisa menjualnya? Dia berjalan di depan. Tanpa berbalik, dia menjawab, pasar gelap. Zhang Ruochen tiba-tiba teringat identitas Ziqian dan berkata, oh ya. Bagaimana saya bisa melupakan Anda salah satu pembunuh pasar gelap? Tentu saja, Anda dapat menjual semua pil ini di pasar gelap. Ziqian adalah wanita bertubuh mungil dengan tubuh berlekuk. Dia menatap Zhang Ruochen dengan alis panjangnya berkilauan dan tersenyum. Apa kau tidak khawatir aku akan memiliki semua koin perak setelah menjual pilnya? Jika kamu berani mengambil koin perakku, aku akan mengejarmu untuk mendapatkannya kembali bahkan jika kamu bersembunyi di sisi lain dunia. Zhang Ruochen tertawa dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu kembali ke pasar gelap? Zhang Ruochen tahu bahwa Ziqian sedang menuju kembali ke pasar gelap, jadi dia memutuskan untuk menjual pil untuknya dalam perjalanan. Ziqian menjawab, saya sudah selesai memurnikan 5 tetes Half Saint Liquid yang saya beli dari pasar gelap terakhir kali. Saya berencana untuk membeli lagi. Apakah kamu tertarik? 125. 9 pedang terkondensasi darah. Zhang Ruochen pasti tertarik dengan esens Half Saint. Hanya siswa internal sekolah pasar bela diri yang bisa mendapatkan esens Half Saint. Mereka melakukan ini dengan menukar pahala mereka. Bahkan jika siswa eksternal memperoleh pahala, mereka tidak diizinkan untuk menukarnya dengan esens Half Saint. Mereka hanya bisa menerimanya ketika sekolah mendistribusikannya setiap triwulan setiap tahun. Jika siswa eksternal sangat ingin mendapatkan esens Half Saint, mereka harus menghabiskan banyak koin perak dan membelinya dari pasar gelap. Pasar gelap benar-benar berbahaya. Jika siswa eksternal tidak mengetahui orang yang tepat untuk memimpin, ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat ditipu oleh orang jahat dan kehilangan uang dan nyawa mereka. Namun, Ziqian adalah pengecualian karena dia adalah seorang pembunuh pasar gelap. Tidak ada yang lebih baik darinya untuk membeli esens Half Saint di pasar gelap. Zhang Ruochen menatap Ziqian dan bertanya, kamu telah memperbaiki 5 tetes esens Half Saint. Inilah sebabnya mengapa kultivasi Anda meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Ngomong-ngomong,
Berapa harga satu tetes dari Half Science Essence di pasar gelap? Ziqian selalu mengatakan kebenaran di depan Zhang Ruochen. Dia menjawab, jika orang luar membelinya dari pasar gelap, mereka menagih setidaknya 400.000 koin perak untuk satu tetes. Namun, kami, sebagai Departemen Hades, memiliki sumber kami sendiri. Harganya hanya 200.000 koin perak untuk satu tetes, kurang dari setengah tarif yang berlaku. Zhang Ruochen mengangguk dan menyerahkan 300 botol pil itu kepada Ziqian. Tak lama setelah itu, Zhang Ruochen mengeluarkan ratusan senjata bela diri asli dan memberikannya kepada Ziqian juga. Dia berkata, tolong, jual semua pil dan senjata bela diri asli di pasar gelap dan gunakan koin perak untuk membeli esens Half Saint sebanyak yang kamu bisa. Akan lebih baik jika Anda bisa membeli cairan suci. Baik, saya akan kembali dalam 3 hari. Tunggu kabar baik saya. Ziqian menatap Zhang Ruochen dengan cepat dan dalam. Dia bergerak 10 langkah ke depan, tiba-tiba berhenti, berbalik dan tersenyum pada Zhang Ruochen. Mari kita membagi koin perak setelah menjual pil dan senjata bela diri asli. Rasio 37. Zhang Ruochen tahu bahwa Ziqian suka memiliki koin perak dan kristal spiritual dan tidak terlalu peduli dengan perpecahannya. Dia tersenyum dan mengangguk, haha. Sepakat. Bentrokan. Ziqian berubah menjadi bayangan ungu yang indah, meninggalkan kampus barat, dan menghilang seketika ke pegunungan Omen Ridge. Ketika Zhang Ruochen kembali ke kuil bela diri naga, dia memasuki ruang internal dari Time and Space Spinel dan bersiap untuk menerobos Medium State of the Black Realm. Dia mengeluarkan 8 tetes dari Half Science Essence dan meletakkannya berjajar di depannya. 10 hari lagi sampai penilaian kuartalan. Itu sama dengan 1 bulan di sini di Time and Space Spinel. Aku seharusnya punya cukup waktu untuk menerobos ke Medium State of the Black Realm. Zhang Ruochen mengambil tetes pertama dari Half Science Essence. Udara es muncul di perutnya seolah menembus tulangnya. Itu mengikuti meridian dan mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Ruochen mengambil esens dan dengan demikian dia berhasil menyesuaikan tubuhnya dengan segera. Dalam 3,5 hari, dia telah memperbaiki 1 tetes. Kemudian, dia mulai menyempurnakan tetes kedua, tetes ketiga. Ketika dia selesai memperbaiki tetes ke-7 dari esens Half Saint, dia akhirnya menerobos dunia dan mencapai Medium State of the Black Realm. Tiba-tiba, ada ledakan keras di tubuhnya. Kapasitas danau Qi-nya telah membesar 13 kali lebih banyak sementara 36 meridian di tubuhnya juga berkembang. Qi asli di dalam meridian mengalir lebih cepat dan mengeluarkan suara, seolah-olah semburan air mengalir turun dari pegunungan. Setelah menerobos dunia, Zhang Ruochen mengambil setetes ke-8 dari esens Half Saint dan memperbaikinya dalam 3 hari. Dengan bantuan tetes ke-8 dari Half Science Essence, wilayah Zhang Ruochen terkonsolidasi sepenuhnya. Aku ingin tahu seberapa cepat kecepatanku sekarang setelah aku mencapai Medium State of the Black Realm. Zhang Ruochen dapat merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Tidak peduli kekuatan atau kecepatannya, itu telah mencapai level yang jauh lebih tinggi. Ketika dia pertama kali membudidayakan bayangan naga angin kerajaan di kesuksesan kecil, dia bisa melesat 57 meter per detik dengan kecepatan tercepatnya. Dan sekarang, wah, dia meledakkan secepat yang dia bisa di kuil bela diri naga, seolah-olah dia adalah angin kencang. Jika prajurit lain di Medium State of the Black Realm ada di sini, mereka mungkin tidak dapat mengenali bayangannya dengan kecepatan seperti itu. Setelah berlari 10 putaran di sekitar kuil bela diri naga, Zhang Ruochen akhirnya berhenti. Dia menghela nafas dan berkata, aku bisa mencapai 58 meter per detik tanpa menggunakan Shadow of the Royal Wind Dragon atau mengaktifkan Blood Meridian. Namun, jika saya menggunakan Shadow of the Royal Wind Dragon dan mengaktifkan Blood Meridian, saya bisa meledak hingga 62 meter per detik. Kecepatan Master Papan Mendalam yang peringkatnya relatif rendah melesat sekitar 60 meter per detik. Meskipun Zhang Ruochen belum pernah bertarung dengan salah satu prajurit divisi mendalam, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat menghadapi mereka yang cukup lemah. Dia bahkan bisa mengalahkan mereka. Bisa dikatakan bahwa Zhang Ruochen memiliki kekuatan dasar untuk menghadapi para pejuang alam bumi. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jenderal Hong Ye, dia setidaknya bisa tetap hidup dalam pertarungan, tanpa harus meminta bantuan Huang Yanchen. Ketika saya mencapai Medium State of the Black Realm, saya dapat mendemonstrasikan senjata pengikat roh hewan. Coba saya lihat tentara seperti apa yang bisa saya gabungkan. Zhang Ruochen berdiri di tengah istana dan mengaktifkan darah spiritual di tubuhnya. Seutas darah spiritual mengalir keluar dari pori-porinya. Itu menutupi 10 meter ruang di sekitarnya, seolah-olah itu adalah sepotong besar awan darah. Gambar ilusi 9 pedang tempur muncul di awan darah, mengambang di 9 arah berbeda dari Zhang Ruochen dan menampilkan sword Breath yang kuat. Mengapa ada 9 pedang?
Biasanya ketika prajurit mencapai keadaan menengah alam hitam, mereka semua dapat menggunakan senjata pengikat roh hewan dan lengan spiritual akan muncul. Adapun Zhang Ruochen, dia bisa menyingkat 9 pedang darah pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang pernah mendengar atau mengalami ini sebelumnya. Zhang Ruochen menarik darah spiritual kembali ke tubuhnya dan menutup dirinya dalam kontemplasi. Dia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku telah membuka 36 meridian dari kitab suci Empyrean Kaisar Ming. Itukah sebabnya penglihatan seperti itu muncul? Bagaimanapun, bisa memadatkan 9 pedang darah benar-benar bermanfaat bagi Zhang Ruochen. Namun, jika berita mengejutkan seperti itu menyebar ke orang lain, Zhang Ruochen akan berada dalam bahaya besar lagi. Aku harus mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan Blood Meridian di masa depan, pikirnya. Besok adalah penilaian triwulanan. Zhang Ruochen bebas tekanan. Dengan kemampuannya saat ini, akan menjadi tugas yang relatif mudah baginya untuk mendapatkan gelar mahasiswa baru nomor 1 di antara 4 kampus. Zhang Ruochen sedang menuju ke Ziqian untuk mendapatkan esens Half Saint. Ketika dia pertama kali tiba di asrama wanita itu, dia menyebabkan percikan. Lihat, itu adalah mahasiswa baru nomor 1 kami di kampus barat. Dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai level 29 dan dia dipandang sebagai jenius kekuatan spiritual nomor 1 dalam sejarah sekolah pasar bela diri. Seorang siswi berusia 18 tahun berteriak dengan semangat, seolah-olah Zhang Ruochen telah menghinanya. Magang kakak perempuan cantik lainnya di penyelesaian alam hitam memandang Zhang Ruochen dan berkata, rumor mengatakan jika dia memilih untuk menghususkan diri dalam kekuatan spiritual, ada kemungkinan 50% baginya untuk menjadi orang suci kekuatan spiritual. Setiap orang suci dianggap superior dan disembah oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya ada di seluruh komando. Sebagian besar prajurit tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang suci, namun Zhang Ruochen memiliki setengah kesempatan untuk menjadi orang suci. Mengetahui seberapa kuat dan berbakatnya dia, bagaimana siswa perempuan bisa tetap tenang ketika mereka melihatnya. Aku ingin membuat bayi bersamanya. Seorang wanita muda yang cukup cantik berkata dengan penuh semangat. Zhang Ruochen dikelilingi oleh sekelompok mahasiswi. Dia hampir tidak bisa bergerak 1 inci pun. Beberapa wanita bahkan ingin menciumnya. Untungnya, dia cukup cepat untuk menghindar dari mereka. Kalau tidak, wajahnya akan penuh dengan cetakan bibir. Para siswi itu cukup keras untuk menarik perhatian Ziqian. Melihat Zhang Ruochen telah diblokir di ruang tunggu, Ziqian melompat ke sampingnya dan menariknya keluar dari kerumunan. Ayo pergi ke tempat yang sepi, bisiknya. Zhang Ruochen dengan jelas memahami bahwa esens Half Saint adalah masalah penting. Dia berkata, ayo pergi ke kuil bela diri naga. Baik kakak magang Huang dan murid kakak magang Duanmu tidak ada di sana. Tidak ada yang akan melihat atau mendengar kita. Zhang Ruochen dan Ziqian kembali ke kuil bela diri naga dan tiba di No. 1 kuning. Zhang Ruochen menutup pintu dan bertanya, Saudari Junior Zi, apakah kamu membelikan esens setengah orang suci untukku dengan koin perak? Ziqian menjawab, saya telah menjual pil dan senjata bela diri asli yang Anda berikan kepada saya dan menerima 5.800.000 koin perak. Karena kami menyetujui rasio 37 untuk keuntungan, Anda mendapatkan 4.060.000 dan saya mendapatkan 1.740.000 koin perak. Saya membelikan Anda 20 tetes esens Half Saint dengan koin perak Anda dan masih ada 60.000 koin perak. Apakah kamu masih menginginkannya? Yang dia maksud adalah jika Zhang Ruochen tidak menginginkan 60.000 koin perak, dia akan menyimpannya. Zhang Ruochen menjawab, karena ini uang saya, tentu saja, saya menginginkannya. Ziqian menatapnya dengan tidak enak. Dia mengeluarkan 60.000 koin perak dan 20 botol dan meletakkannya di atas meja. Zhang Ruochen membuka salah satu botol giok dan aroma herbal tercium di udara. Itu adalah aroma esens Half Saint. Dia menyingkirkan esens Half Saint dan koin perak. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Ziqian dan bertanya dengan tulus, kakak perempuan magang Zi, bisakah kamu meninggalkan Departemen Hades di masa depan? Wajah Ziqian menjadi pucat. Dia tidak berani menatap matanya. Dia menjawab, kamu tidak mengerti betapa kuatnya Departemen Hades. Jika saya meninggalkan Departemen Hades, mereka akan membunuh saya dalam 10 hari. Lagi pula, aku bukan seorang pangeran atau putri. Saya tidak memiliki latar belakang yang kuat atau dukungan keluarga. Jika saya tidak membunuh untuk mereka, saya tidak akan punya uang untuk membeli sumber daya untuk kultivasi saya. Zhang Ruochen memahami kesulitannya dan berhenti membujuknya untuk pergi. Jika Anda menemui masalah atau kesulitan di masa depan, temui saya. Saya akan dengan senang hati membantu. Zhang Ruochen berkata. Ziqian mengangguk sedikit dan berkata, satu hal lagi. Tahukah Anda bahwa Komando Lapangan dan Komando Yunwu akan memulai perang?
Zhang Ruochen mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah karena kematian Pangeran Huoxing? Apa kau benar-benar membuat pangeran terbunuh? Anda telah membuat kesalahan besar kali ini. Bukan berita bahwa komando lapangan ingin menaklukkan komando Yunwu. Mereka hanya butuh alasan dan Anda baru saja menawarkan mereka alasan yang bagus. Ziqian berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin membunuh Pangeran Huoxing, aku bisa melakukannya untukmu. Mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Zhang Ruochen tampak bermartabat dan berkata, karena dia sudah mati, tidak ada gunanya memperdebatkannya. Ziqian melanjutkan, Pangeran Komando Lapangan menggunakan kematian Pangeran Huoxing untuk memaksa Pangeran Komando Yunwu menyerahkanmu. Mereka juga meminta 80 juta koin perak sebagai kompensasi. Pangeran Komando Yunwu tidak diragukan lagi bersikeras dia tidak akan melakukannya. Square Commandery telah mulai mengatur tentara dan stasiun menuju perbatasan. Awal tahun depan, mereka akan menyerang Komando Yunwu. Bagaimana dengan bagian dalam Komando Yunwu? Zhang Ruochen langsung bertanya. Ziqian menjawab, dikatakan bahwa Ratu dan Menteri Sue lebih suka menyerahkanmu untuk menaklukkan komando lapangan. Namun, Pangeran Komando Yunwu dan para jenderal di ketentaraan tidak setuju. Bagian dalam Komando Yunwu berantakan dan itu tidak menguntungkan bagimu. Kompetisi mahasiswa baru. Zhang Ruochen tidak pernah khawatir tentang perang antara Yunwu Commandery dan Square Commandery, karena mereka telah bertempur selama bertahun-tahun. Yunwu Commandery akan dianeksasi jika terlalu lemah. Perhatian satu-satunya sekarang adalah ibunya, Selir Lin. Ratu tidak akan pernah membiarkan Selir Lin lolos dengan mudah. Jika saya menjadi siswa internal sekolah pasar bela diri, saya dapat membawa keluarga saya ke sini dan menerima perlindungan dari sekolah. Saya harus menyelesaikannya secepat mungkin. Zhang Ruochen bertekad untuk menjadi murid internal sekolah secepat yang dia bisa. Ziqian hendak pergi. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Huang Yanchen dan Duanmu Xingling berjalan masuk. Tampaknya Huang Yanchen sedang dalam suasana hati yang baik dan sedang tersenyum. Saat melihat Ziqian, bagaimanapun, senyumnya langsung menghilang. Dia mengeluarkan pedang tempurnya, membuat suara yang keras dan cepat. Dalam cahaya indah pedangnya, dia berteriak dengan suara rendah, Zhang Ruochen, kamu pencuri mesum. Beraninya kamu mempermalukan reputasi kuil bela diri naga lagi dan lagi. Aku harus membunuhmu hari ini. Wah! Angin puting beliung terbentuk di sekitar tubuh Huang Yanchen yang memungkinkannya meninggalkan tanah dengan kedua kakinya. Dia menebas, dan membelah pedang nafas sepanjang lebih dari 10 meter. Zhang Ruochen sedikit heran. Dia meraih bahu Ziqian dan, dalam sedetik, menampilkan bayangan naga terbang di atas angin. Tubuhnya segera bergeser melintang dan dia menghindari pedang nafas yang tajam tepat pada waktunya. Ledakan. 4 pilar dipotong, mengubah penthouse yang baru saja dibangun menjadi reruntuhan lagi. Meong. Blacky memanjat keluar dari reruntuhan dan tubuhnya tertutup abu dan debu. Itu terjepit oleh batu bata dan dia menjadi pusing. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Ketika dia tahu itu adalah Huang Yanchen, yang menyebabkan semua ini, dia mengertakkan gigi karena marah dan akan melakukan perjuangan hidup dan mati dengannya. Untungnya, Zhang Ruochen menghentikannya. Kamu sangat pandai bersembunyi. Sekarang, ambil ini. Dengan wajah muram, Huang Yanchen mengambil pedang tempurnya dan siap untuk menebas lagi. Zhang Ruochen menyembunyikan Ziqian di belakangnya dan berkata dengan tenang, Huang Yanchen, mengapa kita tidak bisa membicarakannya dengan damai? Huang Yanchen menatap Ziqian beberapa saat, lalu menatap Zhang Ruochen lagi. Dia bertanya, siapa yang mengizinkan Anda untuk membawa siswa lain ke kuil bela diri naga? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kakak senior Magang Zi, jadi aku membawanya ke nomor 1 kuning. Saya tidak melihat bagaimana itu mengganggu Anda, kata Zhang Ruochen. Mengapa Anda menutup pintu jika Anda hanya mendiskusikan sesuatu? Apa yang kamu sembunyikan? Huang Yanchen tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah urusannya ketika dia baru saja akan mengucapkan kata-kata di atas. Iya, kenapa aku harus marah jika itu tidak ada hubungannya denganku? Duanmu Xingling segera menghampirinya. Dia menghentikannya dan berkata, Sister Chen, kita memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kami akan menyelesaikan masalah kecil ini dengan mereka nanti. Huang Yanchen diberikan sebuah serangan, jadi dia segera menyingkirkan pedangnya. Dia mencibir, saya akan membiarkan Anda pergi karena penilaian triwulanan berlangsung besok. Karena junior sister apprentice Zi juga ada di sini, kalian berdua, ikutlah denganku ke Bumi No. 1. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Zhang Ruochen melihat reruntuhan itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengikuti di belakangnya. Sesampainya di Bumi nomor 1, Huang Yanchen dan Duanmu Xingling duduk di depan, sedangkan Zhang Ruochen dan Ziqian duduk di sisi kiri dan kanan secara terpisah. Huang Yanchen menyesap es teh sausurea yang baru diseduh dan berkata,
seperti yang Anda ketahui, penilaian triwulanan besok akan dibagi menjadi 2 putaran. Babak pertama adalah kompetisi antar mahasiswa baru dari 4 kampus, sedangkan babak kedua adalah tentang peringkat kuartalan di dalam kampus barat kami. Tahun ini giliran kampus kita yang menjadi tuan rumah kompetisi. Karena kalian berdua adalah 2 teratas di antara semua mahasiswa baru di kampus kami, penampilan kalian besok akan menentukan apakah kampus kami bisa menang atau tidak. Zhang Ruochen, saya tahu bahwa kultivasi Anda luar biasa. Tapi jangan lengah. Ada juga banyak master top di 3 kampus lainnya. Mungkin, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Anda. Duanmu Xingling mengangguk dan berkata, kampus timur adalah yang terkuat di antara semuanya. Mereka memenangkan hampir setiap kompetisi setiap tahun. Ada juga master terbaik di kampusnya tahun ini, yaitu Dugulin. Kultivasinya telah mencapai keadaan akhir alam hitam. Belum lama ini, Dugulin mengalahkan Hua Sui, 10 master teratas di kampus timur, yang membuatnya terkenal. Semua presbiter percaya bahwa dia mampu mencapai 50 besar di Dewan Mendalam. Sekarang, seorang prajurit biasa di penyelesaian alam hitam bukanlah tandingannya. Kali ini, target utamanya adalah kamu. Dia sangat ingin mengalahkanmu, jenius kekuatan spiritual nomor 1 dalam sejarah sekolah pasar bela diri, di depan semua orang. Huang Yanchen melanjutkan, kampus selatan dan kampus Northern memiliki mahasiswa baru di final State of the Black Realm. Mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Dugulin, tapi kamu tidak bisa mengambil sikap biasa. Zhang Ruochen, bakatmu mungkin di atas mereka, tapi kau baru saja menerobos ke dalam Down State of the Black Realm, yang berjarak 2 ranah dari mereka. Jadi, sangat sulit untuk memprediksi hasilnya. Huang Yanchen dan Duanmu Xingling tidak tahu bahwa Zhang Ruochen telah membobol keadaan menengah alam hitam kemarin. Mereka mengira dia masih di Down State of the Black Realm. Zhang Ruochen tidak memberi tahu mereka karena mereka tidak bertanya. Karena itu hanya medium state, tidak ada yang bisa dipamerkan sejak awal. Huang Yanchen menatap Ziqian dan bertanya, saudari junior murid Zi, kamu berada di negara bagian akhir alam hitam, bukan? Ziqian mengangguk sedikit dan menjawab, aku baru saja menerobosnya belum lama ini. Dalam keadaan normal, Ziqian membutuhkan waktu setengah tahun lagi untuk memiliki kesempatan untuk masuk ke final State of the Black Realm. Namun, untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi penilaian triwulanan, dia membeli pil kelas 4 dari pasar gelap dengan sejumlah besar uang. Dengan bantuan pil, dia masuk ke alam lebih awal. Tentu saja, alasan mengapa dia mampu membeli pil itu adalah karena dia membunuh lebih dari 100 peserta ujian pada tes putaran pertama 3 bulan lalu. Karenanya, dia menerima jutaan koin perak. Dia tidak akan pernah bisa membeli pil kelas 4 di masa lalu. Huang Yanchen mengangguk dan berkata, kamu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Dugulin, tetapi sangat dekat dengan mahasiswa baru lainnya dari kampus Northern dan kampus Selatan. Saya berasumsi bahwa Anda setidaknya bisa masuk ke 5 besar. Bahkan jika Dugulin memenangkan tempat pertama, kami masih sangat mungkin untuk mendapatkan nomor 1 secara keseluruhan dengan kalian berdua di daftar 5 besar. Huang Yanchen dan Duanmu Xingling terus menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka tidak selesai sampai gelap. Setelah menemani Ziqian pulang, Zhang Ruochen pergi mencari Zhang Shaochu dan Liu Chengfeng. Mereka telah menjual 340 pil ki asli dengan kemurnian 3. Zhang Ruochen tidak bertanya kepada mereka berapa banyak yang telah mereka peroleh, tetapi hanya mengambil bagiannya, yaitu 3.000 koin perak per pil. Itu 1.020.000 koin perak. Sebelum pergi, dia menarik Zhang Shaochu ke samping dan memberinya 5 tetes esens Half Saint. Zhang Shaochu sangat tersentuh dan matanya berkaca-kaca, tetapi dia menolaknya. Itu bukan masalah besar. Saya bisa mendapatkan lebih banyak jika saya mau. Jika saya bisa memenangkan tempat pertama kali ini, saya akan mendapatkan 10 tetes esens Half Saint lagi. Dengan senang hati saya memberikannya kepada Anda, saudara keempat saya, kata Zhang Ruochen sambil tersenyum. Zhang Ruochen tahu bahwa Zhang Shaochu memiliki bakat yang cukup bagus. Namun, dia sama sekali tidak menonjol di sekolah pasar bela diri, tempat semua jenius berkumpul. Hanya dengan menggunakan esens Half Saint, dia dapat meningkatkan kualitas fisiknya, membuat kemajuan yang lebih besar dalam latihannya, dan menjadi seorang pejuang yang lebih kuat. Adik ke-9 saya terima kasih. Memegang 5 botol esens Half Saint dengan erat, Zhang Shaochu sangat senang dan tersentuh, karena dia dengan jelas mengetahui nilai dari setiap tetes cairan. Kelima botol Half Saint Essence ini dapat dijual hingga 2 juta koin perak di pasar gelap. Tidak ada yang akan memberinya barang berharga seperti itu secara gratis kecuali saudara ke-9-nya. Kemudian, Zhang Ruochen mengeluarkan sabit kematian dan menyerahkannya kepada Zhang Shaochu. Dia berkata, ini adalah harta karun bela diri asli kelas 5. Mulai sekarang,
Zhang Ruochen sedikit menepuk bahu Zhang Shaochu dan pergi. Kemudian, dia kembali ke kuil bela diri naga. Keesokan harinya, ketika langit baru saja cerah, suara lonceng yang keras terdengar di kampus barat. Bel berbunyi 9 kali berturut-turut. Semua mahasiswa kampus barat berkumpul di lapangan latihan. Ada lebih dari 800 orang dan masing-masing dari mereka mengenakan jubah bela diri putih, berdiri di sana dengan semangat tinggi. Urutan berdiri diatur sesuai dengan peringkat mereka. Siswa nomor 1, Luo Suihan, berdiri di tempat pertama dari baris pertama. Huang Yanchen, Duanmu Xingling, Tuo Muzi, dan lainnya berdiri berurutan. Setelah mengalahkan Feng Zilin, Zhang Ruochen, peringkat 184, berdiri di tengah di antara semua siswa. Tak lama kemudian, arai batas kampus barat dibuka. Mahasiswa baru dari 3 kampus lainnya melangkah ke lapangan latihan di kampus barat mengikuti wakil kepala sekolah. Ada juga beberapa mahasiswa senior yang ikut serta tidak lebih dari 10 orang dari masing-masing kampus. Masing-masing dari mereka adalah atasan teratas dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit divisi mendalam. Mereka penuh dengan semangat heroik. Di antara mahasiswa baru dari kampus timur, ada satu yang berusia 20-an. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, rumor mengatakan bahwa wanita mengungguli pria di kampus barat. Sekarang saya merasa itu sangat benar. Orang-orang kampus barat terlalu mengecewakan. Pendengaran Warriors sangat sensitif, begitu banyak siswa di kampus barat mendengar ejekannya. Tidak apa-apa untuk murid perempuan, tapi tidak untuk laki-laki. Mereka merasakan penghinaan, jadi semua orang menunjukkan ekspresi marah. Ada seorang siswa laki-laki bernama Lao Qiming, yang menduduki peringkat 10 teratas dan merupakan seorang pejuang di Medium State of the Black Realm. Dia berkata dengan dingin, kamu berdiri di wilayah kampus barat. Perhatikan kata-katamu. Murid itu tertawa lagi dan berkata, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran belaka. Silakan lihat, semuanya, 100 siswa yang berdiri di depan adalah 100 teratas di kampus barat. Sedikitnya 70 di antaranya adalah wanita sedangkan hanya 20 di antaranya adalah pria. Sekarang mari kita lihat 300 siswa terakhir di belakang. Hanya ada sekitar 10 wanita di sana. Tapi lebih dari 200 dari mereka adalah laki-laki. Apa artinya? Ini memberitahu kita bahwa kampus barat tidak kekurangan laki-laki sama sekali, namun kebanyakan dari mereka adalah pengecut. Mereka tidak berusaha untuk membuat kemajuan, jadi peringkat mereka rendah. Ini sangat lucu. Dugulin. Qi Minghai sangat kesal dan bergegas keluar. Siapa yang Anda katakan tidak berusaha membuat kemajuan? Apakah kamu berani melawan saya? Mahasiswa baru dari kampus timur itu mencibir, dan melihat dengan sudut matanya, berkata, kultivasi Anda terlalu lemah. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya. Mendengar itu, para mahasiswi di kampus barat menjadi geram, dengan amarah di wajah mereka, dan berpikir bahwa mahasiswa baru itu terlalu sombong. Qi Minghai setidaknya berada di antara 10 besar mahasiswa baru di kampus barat, tetapi dia telah dihina. Bukankah itu memalukan bagi kampus barat? Bentrokan. Qi Minghai berada di akhir kesabarannya dan dia mengeluarkan pisau perang Xiyan 2 meternya. Dia memegang gagang pedangnya dan mentransfer ki asli ke dalam pedang, mengeluarkan cahaya pedang panjang. Dia menyapu ke arah mahasiswa baru di kampus timur itu. Mahasiswa baru terkekeh seolah sedang menunggu serangan Qi Minghai. Baik, mahasiswa baru segera meluruskan satu jari dan memadatkan ki asli murni ke ujung jarinya. Tiba-tiba, kolom sword Brea terbang dari ujung jarinya. Ledakan. Pedang nafas menghantam pedang Qi Minghai dan membuat suara keras. Pisau perang Xiyan terlempar. Lengan Qi Minghai kaget sampai mati rasa, dan dia merasa kelima jarinya patah. Tiba-tiba, dia terpesona oleh bayangan manusia yang lewat. Mahasiswa baru telah menendang satu kaki di dada Qi Minghai bahkan sebelum dia bisa menanggapi. Menamparkan. Suara patah tulang dikirim dengan keras. Qi Minghai meludah darah, dan setelah terlempar seperti layang-layang yang rusak, berbaring di tanah tanpa kekuatan untuk berdiri. Melihat Qi Minghai yang terbaring di tanah, mahasiswa baru menggelengkan kepalanya. Saya kira mahasiswa laki-laki di kampus barat hanya inferior, jadi mereka tidak sebaik mahasiswa perempuan. Namun, mengingat apa yang terjadi sekarang, saya menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat berpikir, dan mereka terlalu impulsif. Semua siswa dari kampus barat tercengang oleh fakta bahwa Qi Minghai, 10 siswa teratas di antara mahasiswa baru, terluka parah oleh lawannya hanya dengan 2 pukulan. Apakah semua mahasiswa baru di kampus timur begitu kuat? Kampus barat kehilangan seorang master sebelum kontes gabungan mahasiswa baru dimulai, dan semangatnya sangat berkurang. Terkejut dengan kekuatan mahasiswa baru itu, semua mahasiswa baru di kampus barat menjadi kesal. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu sangat kejam.
Hari ini adalah kompetisi bela diri mahasiswa baru kampus 4, tapi kau menyakitinya dengan serius. Bagaimana dia bisa mengikuti kompetisi? Mahasiswa baru itu mengejek, semua orang melihatnya dengan jelas. Dialah yang menyerang saya lebih dulu dan saya melawan. Bisakah kamu menyalahkan saya? Dia terlalu impulsif, jadi saya hanya memberinya pelajaran. Baginya, itu juga hal yang baik. Wakil kepala sekolah dan beberapa senior tidak turun tangan, mereka hanya berdiri dan menonton. Bukan hal yang buruk jika seorang mahasiswa baru bisa menurunkan moral kampus barat. Liu Chengfeng berteriak, tidak bagus bagi mahasiswa baru kampus timur untuk mengalahkan mahasiswa baru dari kampus barat. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan mahasiswa baru terbaik kampus barat? Apa, dia adalah mahasiswa baru terbaik di kampus timur? Itu Dugulin, yang merupakan mahasiswa baru kampus timur. Tidak heran dia sangat kuat. Dugulin sangat kuat, tapi mahasiswa baru terbaik kami, Zhang Ruochen, tidak buruk. Bakat Zhang Ruochen harus lebih tinggi dari Dugulin. Tapi kultivasinya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa mengalahkan Dugulin. Betul sekali, Zhang Ruochen masih terlalu muda. Jika dia berlatih selama 2 tahun lagi, dia mungkin akan mengalahkannya dengan mudah. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Dugulin yang tampan berdiri dengan tangan disilangkan di belakang punggung dan tertawa. Saya telah mendengar ada seorang jenius yang hebat di kampus barat. Sayangnya, belum ada kesempatan untuk melihatnya. Rekan magang junior Zhang, apakah kamu berani melawan saya? Sombong sekali, itu provokasi. Pada saat itu, semua orang menatap ke arah Zhang Ruochen. Beberapa khawatir, tetapi yang lain sangat ingin melihat Zhang Ruochen menyerang dan menekan kesombongannya dan melampiaskan limpah siswa laki-laki itu. Kakak ke-9, Qi Minghai begitu terburu nafsu sehingga dia jatuh ke dalam perangkap Dugulin dan mendapat luka serius. Anda tidak harus bertindak atas dorongan hati seperti dia. Dugulin tidak terkalahkan di 4 kampus karena budidayanya telah mencapai puncak keadaan akhir alam hitam. Jika Anda kalah di tangannya, moral kampus barat akan benar-benar hancur. Semua orang dapat menyadari bahwa Dugulin berencana untuk melemahkan moral kampus barat bahkan sebelum kontes bersama dimulai. Dia berusaha untuk benar-benar merusak moral kampus barat dengan memaksa Zhang Ruochen untuk melawannya. Semua kebenarannya jelas, tetapi Zhang Ruochen tidak punya pilihan. Jika dia menolak, seluruh kampus barat akan dianggap pengecut oleh 3 kampus lainnya. Zhang Ruochen berjalan keluar di antara kerumunan dengan senyum di wajahnya dan berdiri di depan Dugulin. Kakak laki-laki Dugu, kamu pantas menjadi sosok muda yang luar biasa. Dikatakan bahwa Anda mengalahkan master dari 10 teratas di kampus timur belum lama ini. Benar-benar mengagumkan. Mendengar Zhang Ruochen menyebut dirinya rekan magang junior, para siswa kampus barat menjadi tidak senang dan berpikir bahwa dia membuat malu kampus barat. Karena, di sekolah pasar bela diri, yang lebih kuat adalah kakak laki-laki, sedangkan yang lebih lemah adalah rekan magang junior. Dan mereka tidak memanggil kakak laki-laki lainnya kecuali ada jarak yang sangat jauh antara usia mereka dan mereka harus menunjukkan rasa hormat. Namun, dalam menghadapi provokasi Dugulin, Zhang Ruochen tidak hanya memanggilnya kakak laki-laki, tetapi juga sangat memuji dia. Apa yang telah dilakukan Zhang Ruochen membuat para mahasiswa kampus barat menganggapnya pengecut dan mengira dia telah membuat kampus barat dipermalukan. Bahkan Huang Yanchen mengepalkan tinjunya karena marah, dan ingin memukulnya dengan keras. Melihat itu, Duanmu Xingling dengan cepat meraih lengan bajunya dan berkata, Sister Chen, tenanglah dan tunggu saja pertunjukannya. Seperti kata pepatah, semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Huang Yanchen bersenandung dingin dan menatap Zhang Ruochen. Dia berpikir bahwa jika Zhang Ruochen tidak dapat membantu sekolah untuk mendapatkan muka, maka dia harus mengusirnya dari kuil bela diri naga. Mahasiswa baru di kampus timur semua mulai tertawa ketika mereka mendengar Zhang Ruochen memanggil kakak laki-laki Dugulin. Salah satu dari mereka mencibir, mahasiswa baru paling top benar-benar tahu tren zaman. Saya suka orang seperti itu. Siapapun yang mengerti zaman adalah orang yang hebat. Haha. Saya dengar kualitas komprehensif mahasiswa baru kampus barat berada di peringkat kedua. Itu musuh kuat kampus timur kita. Sekarang, kekhawatiranku sama sekali tidak perlu, tawa Sun Guihai, master terbaik kampus timur. Dan dia juga adalah prajurit divisi mendalam dan peringkat ke-14 di papan mendalam. Selain Luo Suihan, murid eksternal lainnya dari sekolah dari 4 kampus tidak dapat mengalahkannya. Melihat Zhang Ruochen, Dugulin berkata sambil menyeringai, saya 4 tahun lebih tua dari rekan magang junior Zhang. Memang benar dan pantas dia memanggilku kakak laki-laki. Tapi kenapa itu lucu? Zhang Ruochen berkata, orang muda memanggil orang tua sebagai kakak laki-laki, yang merupakan penghormatan orang muda terhadap orang tua. Sekarang, ketika anak muda ingin menjadi kakak,
apa yang harus mereka lakukan? Dugulin tertawa, tentu saja, mengalahkan orang tua dengan kekuatan mereka sendiri. Tiba-tiba, Dugulin menyadari apa yang sebenarnya dia maksud, dan bertanya dengan serius, apakah kamu ingin menjadi kakak laki-laki? Zhang Ruochen berkata, untuk berlatih seni bela diri, seseorang harus terus bekerja dan mengungguli pendahulu sambil menghormati mereka. Apakah saya benar, kakak laki-laki Dugu? Baik, jika Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya bersedia memanggil Anda kakak laki-laki. Dugulin yakin tentang kultivasinya, tetapi dia tidak meremehkan Zhang Ruochen, jadi dia mencapai kondisi pertarungan terbaik dengan mengoperasikan ki asli di dalam tubuhnya. Zhang Ruochen berkata, jika Anda dapat menahan satu serangan saya bersedia menyerah. Kami berdua berjuang untuk kehormatan kampus kami. Aku akan melepaskannya dulu. Setelah itu, Dugulin melihat Zhang Ruochen, yang berdiri sejauh 33 meter, menjadi dua bayangan manusia dan berlari ke arahnya. Sangat cepat, wajah Dugulin berubah dan dia memadatkan api ki asli ke telapak tangannya. Dia membuka lengannya dan menyerang ke arah dua bayangan itu dengan telapak tangan apinya. Bentuk naga dan bayangan gajah. Kedua bayangan melepaskan telapak tangan dan suara naga dan gajah mengaum bersama. Zhang Ruochen kiri melepaskan tangan cakar naga, sedangkan tangan kanan melepaskan telapak gajah. Bang! Bang! Lengan Dugulin patah dengan suara tulang patah saat menerima dua telapak tangan Zhang Ruochen. Dia mundur 10 meter dan meludahkan darah. Zhang Ruochen menarik telapak tangannya dan memandang Dugulin yang lengannya terkulai. Kakak laki-laki Dugu, apakah kita akan melanjutkan? Lengannya retak, dan separuh tubuhnya mati rasa karena nyeri. Dia tidak punya kekuatan untuk bertarung. Semua orang di kampus timur agak terkejut, dan saat senyuman mereka menghilang, mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dugulin dikalahkan hanya dengan satu serangan. Sun Guihai bersenandung dingin, Zhang Ruochen, kamu menyerang begitu keras. Anda telah mematahkan lengannya, bagaimana dia akan mengikuti kompetisi bersama? Zhang Ruochen melirik Sun Guihai dan menjawab dengan kata-kata yang dikatakan Dugulin, kakak laki-laki Dugu harus melewati beberapa kemunduran. Baginya, itu juga hal yang baik. Semua orang di kampus barat bersemangat dan bersorak. Dia melepaskan diri dengan keras ketika dia menyerang Chi Minghai, bukan? Kamu hanya diperbolehkan menyerang, tapi jangan biarkan kami melawan. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi. Ini pertarungan yang adil. Dugulin adalah seorang pengecut dan lebih lemah dari kakak laki-laki Zhang. Sun Guihai menatap dingin dan menunjukkan momentum yang kuat dari seni bela diri. Dia memelototi para siswa di kampus barat, dan akhirnya, dia melihat ke arah Zhang Ruochen. Sun Guihai, kalah, tapi jangan kehilangan muka, apa kamu ingin mencoba? Huang Yanchen juga sangat senang karena Zhang Ruochen akhirnya melampiaskan kemarahan kampus barat dan membiarkan kampus timur melihat kekuatan kampus barat. Sun Guihai tenang dan berkata, Huang Yanchen, saya tahu tentang peningkatan kekuatan Anda dan bahwa Anda peringkat 31 di papan mendalam, namun, Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Kami bisa bersaing satu sama lain dalam tes eksplorasi relik menengah dalam 2 bulan. Aku menunggu. Huang Yanchen menyentuh dagunya dan mencibir. Ai, menjadi nomor 1. Dugulin tampak sangat sedih, ini adalah kegagalan pertamanya dan itu diperparah dengan kerugian yang begitu menyedihkan. Dari semua orang sezamannya, saat tumbuh dewasa, dia adalah pejuang paling berbakat dan tak terkalahkan, yang pasti menghasilkan karakternya yang sombong dan sombong. Dia tidak mengerti bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang mengalahkannya, sampai dia dikalahkan oleh Zhang Ruochen. Setelah itu, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka adalah generasi muda terbaik. Aku gagal, kakak laki-laki Zhang Dugulin berkata dengan kecewa, bibir bergetar, sementara emosi yang rumit memenuhi matanya. Zhang Ruochen memperhatikan bahwa Duguli telah mengalami demoralisasi. Dia berkata, Dugulin, meskipun saya adalah pemenang hari ini, bukan berarti Anda tidak bisa mengalahkan saya di masa depan, bukan? Dugulin menghidupkan kembali semangat juangnya dan seolah-olah dia memiliki dua api yang menyala di matanya. Dia berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, kakak laki-laki Zhang. Namun, saya ingin tahu berapa persentase kekuatan Anda yang Anda gunakan barusan. 100%. Zhang Ruochen menanggapi. Saya melihat, kulit Dugulin segera membaik. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebenarnya, Zhang Ruochen hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Namun, untuk menghindari menghina harga diri Dugulin, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya selama pertarungan. Terkadang kebohongan putih bisa menjadi penyemangat yang baik. Zhang Ruochen dan Dugulin tidak memiliki dendam satu sama lain dan mereka berdua berjuang untuk kehormatan perguruan tinggi mereka. Karena Dugulin telah mengalahkan Chi Minghai, seorang master dari kampus barat,
yang menurunkan moral mereka dengan buruk. Zhang Ruochen kemudian, secara alami, memukulnya di tempat yang terluka parah sehingga menghancurkan Master Kampus Timur, untuk melumpuhkan moral mereka sebagai gantinya. Meskipun Dugulin dapat pulih, dengan meminum beberapa pil penyembuh, dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus hari ini. Dari kejauhan, Duan Muxingling menatap Zhang Ruochen dengan keheranan yang dengan cepat kabur dari matanya yang berbintang. Dia berkata, kultivasinya telah meningkat pesat, dalam waktu yang singkat. Dia pasti telah mencapai medium state of the Black Realm dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia setara dengan prajurit pasca peringkat divisi mendalam, kata Huang Yanchen. Duan Muxingling juga mengangguk dan mengernyitkan mata indahnya dengan senyuman yang menggoda sudut mulutnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Wakil kepala sekolah, dari 3 kampus, saling memandang dengan tidak berdaya. Mereka semua tahu bahwa tempat pertama telah dikonfirmasi, bahkan sebelum kompetisi bela diri mahasiswa baru kampus 4 dimulai. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Kampus Timur telah mengalami terlalu banyak kerugian. Mereka dimaksudkan untuk mengalahkan moral kampus Barat, namun mereka membayarnya dengan kehilangan mahasiswa baru nomor 1 mereka. Wakil kepala sekolah kampus Timur mengalami terlalu banyak penyesalan bahkan sampai menangis. Jika dia bisa memprediksi hasil ini, dia akan mencegah Dugulin bertarung dengan Zhang Ruochen tepat waktu. Lord of Western Campus tersenyum puas. Semakin dia memandang Zhang Ruochen, semakin dia merasa puas. Pada saat yang sama, dia sangat menyesal tidak memiliki Zhang Ruochen sebagai muridnya sendiri, yang memang sangat disayangkan baginya. Penguasa kampus Barat tampak serius. Dia menggabungkan ki asli dengan suaranya dan mengumumkan, kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus dimulai sekarang. Ditingkatkan dengan ki aslinya, suaranya bergema di seluruh kampus Barat dan berlama-lama di pegunungan untuk waktu yang lama. Wakil kepala sekolah King Hua mulai membacakan aturan kompetisi. Masing-masing kampus mengirimkan 120 mahasiswa baru untuk mengikuti kompetisi yang dibagi menjadi 120 kelompok. Mahasiswa baru nomor 1 dari masing-masing 4 kampus dibagi menjadi kelompok 1, mahasiswa baru kedua dari 4 kampus dibagi menjadi kelompok 2, begitu seterusnya hingga mahasiswa baru ke-120 berada di kelompok 120. Dari grup 11 hingga 120, peringkat pertama bisa meraih 3 poin, peringkat kedua 2 poin, peringkat ketiga 1 poin, dan peringkat 4 tanpa poin. Adapun 10 grup teratas, ada total 40 orang yang akan diperingkat secara berurutan. Mahasiswa baru yang menempati peringkat 5 besar akan memenangkan masing-masing 80, 70, 60, 50, 40 poin dengan peringkat menurun, sedangkan yang ke-6 akan memperoleh 39 poin, ke-7 38 poin 40 poin 5. Pada akhirnya, semua nilai yang diperoleh siswa akan diakumulasikan dan disortir menurut kampusnya. Perguruan tinggi yang memperoleh poin tertinggi akan menjadi kekuatan komprehensif pertama bagi mahasiswa baru tahun ini. Jelas bahwa pertarungan sebenarnya sedang terjadi di antara 10 mahasiswa baru teratas dari masing-masing kampus. Titik-titik di antaranya juga yang terbesar. Tidak peduli di sekolah bela diri atau di dunia seni bela diri, para master top selalu memiliki faktor-faktor yang menentukan. Itulah mengapa The School of the Martial telah mengatur poin-poinnya sedemikian rupa. Total ada 118 mahasiswa baru dari kampus Barat yang mengikuti kompetisi. 2 yang hilang adalah Pangeran Huoxing dan Qi Minghai, yang pertama meninggal dan yang kedua terluka parah. Hal serupa terjadi di kampus Timur, di mana mereka juga diikuti oleh 118 mahasiswa. Dugulin, yang pernah menjadi mahasiswa baru nomor 1 mengalami cedera serius dan tidak dapat mengikuti kompetisi seni bela diri. Alhasil, mahasiswa baru nomor 2 dari kampus Timur yang menggantikan Dugulin menjadi mahasiswa nomor 1. 2 kampus lainnya juga memiliki kondisi khusus di mana hanya 118 mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti acara ini. Ada 10 platform kompetisi bela diri yang berdiri dengan khidmat di lapangan latihan kampus Barat. Setiap platform memiliki tinggi 4 meter dan panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Setiap sisi platform diukir dengan prasasti arai dan begitu seorang prajurit membuat pukulan di salah satu platform, prasasti arai akan mengaktifkan dan membentuk topeng cahaya pelindung. Kompetisi bela diri berlangsung di 10 platform, semuanya pada saat yang bersamaan. Pertempuran berlangsung sangat cepat dan selesai pada siang hari. Tanpa bayang-bayang keraguan, Zhang Ruochen telah menjadi mahasiswa baru nomor 1 dari 4 kampus, menyumbang 80 poin untuk kampus Barat. Tidak ada yang bisa menahan gerakannya di antara mahasiswa baru yang bersaing. Hasilnya telah diprediksi bahkan sebelum kontes dimulai. Karena itu, tidak ada yang terkejut ketika menyangkut bakat seperti Zhang Ruochen.
Sekolah pasar bela diri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membina seorang pejuang seperti dia. Ziqian, yang telah mengalahkan mahasiswa baru nomor 1 di kampus Timur dan Utara, melakukannya di bawah kultivasi final State of the Black Realm. Dia tidak diragukan lagi telah menjadi kejutan terbesar untuk kampus Barat. Dengan menyumbang 60 poin untuk skor kampus Barat, dia menduduki peringkat ketiga dalam kompetisi. Kampus Barat, dengan total skor 539 poin, menjadi juara kekuatan komprehensif mahasiswa baru tahun ini. Kampus Selatan menempati peringkat kedua. Meski kehilangan Guduklin, mahasiswa baru nomor 1 di kampus Timur, mereka tetap menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan memenangkan juara ketiga dalam kompetisi dengan hanya selisih tipis di belakang kampus Selatan. Kampus Northern berada di peringkat terakhir. Mahasiswa baru nomor 1 dihadiahi 10 tetes Half Saint Essence. Yang kedua menerima 9 tetes Essence Half Saint. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sampai tanggal 10 hanya mendapat 1 tetes dari Half Saint Essence. Zhang Ruochen tidak terlalu senang menduduki peringkat pertama dari semua mahasiswa baru, di antara keempat kampus. Target sebenarnya adalah penilaian kuartalan berikutnya dari kampus Barat. Hanya dengan peringkat di 10 besar kampus Barat dia bisa berpartisipasi dalam tes eksplorasi relik menengah, yang akan diadakan dalam 2 bulan. Di warisan tingkat menengah, tidak hanya para pejuang memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun kuno tetapi juga untuk menerima latihan paling brutal yang tentunya merupakan pengalaman penting yang tidak dapat dilewatkan. Tuo Muzi telah menunggu bertahun-tahun untuk mengikuti tes eksplorasi relik menengah. Dia telah menekan rilamnya alih-alih membobol alam bumi. Dia bukan satu-satunya yang merindukan ujian. Luo Suihan, Huang Yanchen, dan Duanmu Xingling juga menunggu kesempatan sekali dalam 1 dekade ini, yang berarti jika mereka melewatkannya kali ini, mereka harus menunggu 10 tahun lagi. Tidak mungkin bagi Zhang Ruochen untuk menunggu 10 tahun lagi. Dia harus memasuki warisan tingkat menengah dan berpartisipasi dalam tes eksplorasi, dalam 2 bulan. Mahasiswa dari 3 kampus lainnya tidak keluar karena tertarik dengan penilaian triwulanan kampus Barat. Mereka bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang memang dimiliki oleh para master top kampus Barat. Aturan untuk penilaian triwulanan. Setiap siswa dari kampus Barat memiliki peringkat. Seorang siswa dengan peringkat yang lebih rendah dapat menantang siswa dengan peringkat yang lebih tinggi, dan mereka memiliki 2 kesempatan untuk mengalahkan mereka. Jika berhasil, penantang akan mendapatkan peringkat baru. Jika penantang gagal, dia akan tetap mempertahankan peringkat aslinya. Ini berlangsung di 10 kolosem tantangan di mana siswa dapat menantang lawan pilihan mereka dengan bebas. Liu Chengfeng adalah orang pertama yang naik ke salah satu platform tantangan. Dia berdiri di tengah kolisem dan berkata, saya akan menantang yang ke-764. Liu Chengfeng awalnya berada di peringkat 809. Karena budidayanya telah meningkat ke tahap pertengahan alam hitam, dia memilih posisi yang sedikit konservatif untuk tantangan pertamanya. Xie Xuan, yang menduduki peringkat ke-764 di kampus Barat, adalah seorang pemuda dengan kultivasi tahap lanjut dari alam hitam dan 1 tingkat lebih maju dari Liu Chengfeng. Setelah bertarung dengan lebih dari 20 gerakan berturut-turut, Liu Chengfeng mengalahkan Xie Xuan dengan 1 gerakan teknik pedang dari spiritual kelas rendah. Tantangan berhasil. Liu Chengfeng menjadi 764 kampus Barat dan menggantikan Xie Xuan. Xie Xuan turun ke peringkat 765. Seorang presbiter yang berdiri di dekat Calenge Coliseum mengumumkan. Karena Xie Xuan telah turun pangkat, siswa yang peringkatnya lebih rendah darinya semuanya otomatis turun juga. Liu Chengfeng memiliki kesempatan lain untuk menantang, tetapi dia tidak segera menggunakannya. Sebaliknya, dia bermaksud untuk mengamati kompetisi orang lain dan akhirnya memilih lawan baru. Setiap orang hanya memiliki 2 kesempatan untuk menantang yang lain dan mereka harus digunakan dengan hati-hati. Di 10 platform yang menantang, aliran siswa yang tak ada habisnya menantang rekan-rekan mereka yang berperingkat lebih tinggi. Sebelum penilaian, mereka telah mempelajari dengan cermat setiap siswa dan menyadari siapa yang terbaik untuk ditantang. Tentu saja, pertempuran paling seru melibatkan 10 siswa teratas. Seperti yang semua orang tahu, tes eksplorasi relik menengah sudah dekat, jadi semua siswa mencoba masuk ke 10 besar. Para siswa yang menduduki peringkat 11 hingga 50 adalah yang paling kompetitif secara khusus. Mereka hampir semua berada di puncak penyelesaian alam hitam mereka dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kultivasi satu sama lain. Itu berarti mereka akan segera memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 siswa terbaik, dengan sedikit keberuntungan. Seorang pria muda yang membawa 2 pedang melangkah ke platform yang menantang. Dia berdiri tegak dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, aku akan menantang Jin Yueming, yang peringkat 10. Kerumunan penonton mengenali pria ini. Dia adalah Mo Qinglong.
Mo Qinglong berada di peringkat ke-47 dalam penilaian kuartalan terakhir. Beraninya dia menantang Jin Yueming setelah hanya 3 bulan. Jin Yueming tidak diragukan lagi bisa mengalahkannya dengan paling banyak 3 gerakan. Tunggu dan lihat. Seorang wanita yang tampak berusia 20 tahun keluar dari kerumunan. Dia mencibir dengan dingin dan melompat ke platform tantangan hanya dengan memukul kakinya. Dia berdiri di seberang Mo Qinglong saat dia berkata, Mo Qinglong, beraninya kamu menantangku. Mungkinkah Anda telah mempraktikkan taktik pedang ganda membunuh rusa menjadi kesuksesan kecil? Taktik pembunuh rusa pedang ganda adalah teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual, yang hanya bisa dipraktekkan oleh para pejuang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 20 atau lebih. Itu adalah teknik bela diri yang cukup kuat. Mo Qinglong menarik pedangnya dari sarung di punggungnya. Dia memegangnya di tangannya dan hanya memberikan jawaban singkat, pertempuran ini akan menjawab pertanyaan Anda. Mencari suara. Ke-100. 10 master teratas dari penerjemah kampus barat. Baiklah, tunjukkan seberapa baik kamu. Mata Jin Yueming serius dan jari-jarinya melengkung menjadi cakar. Cahaya keemasan yang lembut bergerak melintasi kulit di lengannya. Tingginya lebih dari 2 meter dan bahkan lebih kuat dari kebanyakan pria. Lengannya, dari mana urat menonjol, setebal bukaan mangkuk. Ledakan. Dia menyerang dengan cakar emasnya dan mencengkeram leher Mo Qinglong. Mo Qinglong bergerak lebih cepat dari Jin Yueming, meskipun dia jauh lebih pendek darinya. Dia melemparkan dirinya ke samping untuk menghindari serangan cakar emasnya. Dia sedikit memutar lengan kirinya keluar, mengarahkan ujung pedangnya ke belakang dan menyerang ke pinggang Jin Yueming. Lengan Jin Yueming turun dan ujung pedangnya terjepit di antara telapak tangannya. Telapak tangan dan ujung pedangnya saling bentrok, menghasilkan percikan api dan menciptakan ledakan yang riuh. Anehnya, Jin Yueming tidak terluka karena memblokir pedang hanya dengan telapak tangan. Telapak tangannya seperti terbuat dari besi. Berani-beraninya kau menantangku dengan kekuatan lemah seperti itu, Mo Qinglong. Kamu masih terlalu jauh. Jin mencibir padanya dengan dingin. Apakah begitu? Maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan teknik bela diri saya yang berhasil, pedang ganda membunuh rusa. Mo menarik kembali pedangnya dan mengadopsi pose aneh, dengan kaki sedikit terbuka dan kedua tangannya memegang pedang satu sama lain. Kamu telah berlatih pedang ganda membunuh rusa sampai tahap sukses. Jin hampir tidak bisa mempercayainya, menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual dapat dengan mudah dilatih untuk mencapai tingkat kesuksesan seperti ini? Bentrokan. Mo Qinglong memegang pedang di masing-masing tangan dan mulai berputar dengan cepat, pedang yang berputar membuat suara bersiul. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kincir angin yang berputar dengan cepat. Pedang itu berkilat, dan bayangan pedang menari di mana-mana. Bang! Bang! Jin Yueming hanya bisa menahan 3 serangannya sebelum dilempar ke tanah. Beruntung baginya bahwa dia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan dapat terhindar dari cedera serius. Kaki Mo Qinglong mendarat di tanah. Dengan desir, dia mengarahkan pedangnya ke kepala Jin dan berkata, kamu telah dikalahkan. Ledakan. Para murid yang berdiri di sisi panggung semuanya bersorak untuk Mo Qinglong dan memanggil namanya dengan keras. Para murid laki-laki yang berseru paling keras. Bagaimanapun, status mereka akan lebih tinggi jika ada satu murid laki-laki lagi yang ditambahkan ke daftar 10 master teratas dari kampus barat. Luar biasa, Mo Qinglong baru saja mengalahkan Jin Yueming. Apa kau mendengar bahwa Mo telah berlatih pedang ganda membunuh rusa sampai tingkat sukses? Ini adalah teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual. Hanya 5 orang yang berhasil mempraktikkannya di kampus barat, dan Mo Qinglong adalah yang ke-6. Zhang Ruochen berdiri dari panggung dan mengangguk sebagai penghargaan. Tidak buruk. Mo Qinglong telah melatih pemahaman pedangnya ke tahap menengah dari pedang mengikuti pikiran. Tiba-tiba, Zhang merasakan aroma yang lembut. Berbalik, dia melihat Duanmu Xingling, yang, pada titik tertentu, diam-diam datang ke sisinya. Ini telah menarik tatapan cemburu dari sekelilingnya. Seseorang berbisik diam-diam, hubungan antara kakak perempuan magang Duanmu dan Zhang Ruochen, memang, tidak biasa. Kudengar mereka sudah hidup bersama. Zhang Ruochen memiliki bakat yang luar biasa. Dapat dimengerti bahwa kakak perempuan magang Duanmu jatuh cinta padanya. Duanmu telah menjadi dewi saya sepanjang waktu. Betapa indahnya jika saya bisa tinggal bersamanya suatu hari nanti. Saya ingin mengorbankan 10 tahun hidup saya hanya untuk 1 hari tinggal bersamanya. Duanmu Xingling memiliki sosok langsing dan dia tampak seperti baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia memiliki kulit putih susu dan rambut hitam legam panjang. Melipat lengannya di depan dadanya, dia menatap Mo Qinglong di atas panggung dan berkata, Mo Qinglong bahkan telah berlatih teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual ke tingkat sukses. Dia pasti bisa masuk ke dalam daftar 10 besar, atau bahkan memiliki kesempatan untuk bersaing menjadi salah satu dari 5 besar.
Zhang Ruochen, kamu telah berlatih ke medium state of the Black Realm, kan? Saya membuat terobosan beberapa hari yang lalu. Aduh. Mengapa Anda mencubit saya? Zhang Ruochen bertanya. Duanmu mengencangkan kedua jarinya yang ramping yang menjepit pinggang Zhang dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku kabar baik tadi malam? Kamu membuatku khawatir sepanjang malam. Apa yang kau khawatirkan? Zhang Ruochen bertanya. Saya khawatir kampus barat tidak akan memenangkan posisi pertama dalam peringkat komprehensif mahasiswa baru. Apa menurutmu aku mengkhawatirkanmu? Duanmu melonggarkan cengkeramannya dan menarik kembali tangannya, senyum cerah berkedip di wajahnya yang cantik. Dengan kekuatanmu, kamu harus bisa masuk 10 besar di kampus barat. Apakah kamu ingin mencoba? Meniru Duanmu Xingling, Zhang Ruochen menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum tipis. Saya akan menonton dulu dan kemudian memutuskan siapa yang akan saya tantang. Anda mungkin tidak terbiasa dengan 10 master teratas dari kampus barat. Aku bisa memberitahumu sedikit. Duanmu Xingling berkata, 5 master teratas adalah Luo Suihan, Huang Yanchen, Tuo Muzi, Zhu Hailan, dan saya. Kecuali Zhu, kita semua adalah warriors dari Division Profound. 7 tahun lalu, Zhu Hailan menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru dari kampus barat. Sebenarnya, dia memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mereka yang berada di peringkat terakhir di papan mendalam. Tapi, dia tidak beruntung, kegagalannya mencapai 10 kemenangan berturut-turut di Coliseum of the Martial Market membuatnya tidak bisa menjadi warrior of the Division Profound. Mengingat kemampuanmu, kau masih agak jauh dari warriors dari Division Mendalam. Anda tidak akan bisa mengalahkan kami berlima. 5 prajurit lain yang bisa Anda tantang adalah Kai Chen, Si Kongsu, Sue Qingchuan, Liu Ning, dan Mo Qinglong, yang masing-masing berada di peringkat 6 hingga 10. Kamu baru saja menyaksikan pertarungan antara Mo Qinglong dan Jin Yueming. Dia telah berlatih teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual, yang membuat kekuatannya sama merusaknya dengan Zhu Hailan. Dia benar-benar akan mendapat peringkat lebih tinggi dalam daftar. Sedikit mengangguk, Zhang Ruochen menatap Mo Qinglong, yang membawa pedangnya di punggungnya, dan berkata, saya pikir kultivasinya pasti jauh lebih baik dari apa yang kita lihat. Baru saja ketika dia bertarung dengan Jin Yueming, dia sepertinya menyembunyikan sebagian kekuatannya. Dia mungkin lebih kuat dari apa yang Anda bayangkan. Betulkah? Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Duanmu Xingling bertanya. Zhang menjawab, kekuatan spiritualnya pasti telah mencapai level 22. Terlebih lagi, dia menggunakan 2 pedang. Jauh lebih sulit baginya untuk memanipulasi pedang ganda ke tahap menengah pedang mengikuti pikiran daripada memanipulasi 1 pedang pun. Jadi, prestasinya dalam pemahaman pedang setara dengan Anda. Dia akan segera mendapatkan tahap lanjutan pedang mengikuti pikiran. Jika dia juga menyembunyikan kecepatan dan kekuatan aslinya, maka kekuatan aslinya juga akan sebanding dengan milikmu. Mendengar kata-kata ini, wajah Duanmu Xingling berubah serius. Dia berkata, apakah dia selalu menyembunyikan kekuatan sejatinya? Jika dia menantang saya pasti akan membuatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada alasan baginya untuk menyembunyikan kekuatannya. Itu akan mendorongnya ke mata badai jika dia menantang Anda. Jadi, saya kira dia akan tetap rendah hati alih-alih menantang Anda. Jika dia memilih untuk menjadi rendah hati, mengapa dia menantang Jin Yueming? Duanmu Xingling bertanya. Zhang Ruochen menjawab, karena, dia ingin memasuki warisan tingkat menengah. Tiba-tiba Duanmu mengetahuinya. Saya mengerti, katanya. Duanmu sangat percaya pada wawasan Zhang Ruochen dan mulai waspada terhadap Mo Qinglong, yang sekarang dianggapnya sebagai saingan potensial. Saat itu, sebuah cahaya melintas di mata Duanmu. Dia melihat ke platform yang menantang dan tersenyum, kekasih lamamu ada di platform sekarang, Zhang Ruochen. Yang dibicarakan Duanmu Xingling adalah Ziqian. Ziqian melangkah ke platform yang menantang. Dia memiliki sosok yang ramping dan wajah yang menawan. Tiba-tiba itu menjadi sunyi di sekitar platform, di mana berdiri keindahan putih. Semua yang berdiri di sekitar menatapnya, dia sangat cantik, seolah-olah dia adalah peri dari lukisan. Murid dari 3 kampus lainnya juga membicarakannya, suara-suara kagum tetap terdengar di sekelilingnya. Aku hanya mendengar tentang 3 wanita cantik di kampus barat, yang semuanya adalah prajurit divisi mendalam. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dari kampus barat. Tapi, saya tidak tahu ada siswa baru yang secantik Tribuyutis. Dia menempati urutan kedua di antara mahasiswa baru dari kampus barat. Jangan meremehkan kekuatannya. Menurutmu siapa yang akan dia tantang? Mungkin seseorang peringkat di antara 100 teratas. Mengingat kemampuannya, dia mampu mengalahkan seorang prajurit di penyelesaian alam hitam. Zhang Ruochen juga sedikit penasaran tentang siapa yang akan ditantang Ziqian. Ziqian berdiri dengan tenang di atas peron. Dia berkata,
saya menantang kakak perempuan magang Liu Ning, yang menempati peringkat ke-9. Semua orang terkejut. Seorang siswa baru bermimpi untuk menantang salah satu dari 10 master teratas. Zhang Ruochen juga sedikit terkejut. Tapi, dia tahu bahwa Ziqian sama sekali bukan seseorang yang dianggap sembrono. Sekarang dia telah menantang Liu Ning, dia pasti cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Betapa berani dia untuk menantang Liu Ning. Liu Ning menduduki peringkat kedua di antara siswa baru 5 tahun lalu. Dia adalah murid baru di tahun yang sama dengan Huang Yanchen. Tanpa Huang, dia akan menempati peringkat pertama di tahun itu. Duanmu berkata kepada Zhang Ruochen, kekasih lamamu pasti akan kalah. Zhang Ruochen bertanya, apa kerugian Liu Ning? Duanmu Xingling berpikir sejenak dan berkata, jika Anda harus membicarakan kerugiannya, dia seperti saya, karena kecepatannya agak kurang. Nyatanya, Duanmu Xingling sudah sangat cepat. Namun, setelah dibandingkan dengan prajurit yang berada di peringkat teratas papan mendalam, dia jelas memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Itu sebabnya peringkatnya jauh lebih rendah daripada Huang Yanchen di papan mendalam. Setelah berlatih bayangan naga angin kerajaan, kerugian Duanmu Xingling dalam hal kecepatan telah diperbaiki. Ini memungkinkannya untuk maju di papan mendalam dan dia sekarang berada di peringkat 88. Zhang Ruochen berkata, mengingat kecepatan Liu Ning yang kurang, Ziqian mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Saat Zhang Ruochen berbicara dengan Duanmu Xingling, Liu Ning memulai pertarungannya dengan Ziqian. Meskipun Ziqian hanya berada di final State of the Black Realm, dia memiliki kecepatan yang lumayan tinggi yaitu 57 meter per detik. Meskipun Liu Ning telah berlatih sampai puncak penyelesaian alam hitam, kecepatannya hanya 54 meter per detik, jauh lebih lambat dari Ziqian. Keuntungan Liu Ning adalah kekuatan-kekuatannya. Dengan hanya gelombang pertama ki aslinya, dia memaksa Ziqian untuk mundur. Sepertinya Ziqian akan dikalahkan dengan sangat cepat. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan saya dengan menjadi lebih cepat, maka Anda salah. Saya peringkat ke-9 di kampus barat dengan kekuatan saya sendiri. Liu Ning mencibir. Sambil memantapkan langkahnya, Ziqian mengusap jubahnya dan memperlihatkan 36 jarum di tangannya. Dia mendorong ki asli ke telapak tangan dan keluar, 36 jarum itu melayang di udara di antara kedua telapak tangannya. Lengannya bergerak maju. Didorong oleh ki aslinya, semua jarum terbang ke arah Liu Ning dengan kilatan cahaya perak. Butuh suara. 130.